Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Fihi ayatun bayyinatun mukamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya Abbas pada malam hari di cuaca yang begitu indah ya para sahabat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dan limpahan rahmatnya insya Allah senantiasa tercurahkan kepada kita, kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta sahabat dan kerabatnya, dan juga kepada kerabat kita sampai di akhir zaman, kemudian bahkan sampai di akhirat. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita hidup layaknya khalifah di atas muka bumi dengan kesempurnaan akidah. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan mengulas tentang tuduhan kaum pagan ya. Tuduhan kaum pagan terhadap umat Islam bahwa Ka'bah atau Baitullah itu adalah bangunan pagan, didirikan oleh umat pagan, dan bukanlah merupakan sebuah rumah ibadah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang saya bacakan tadi, menekankan kepada umat Islam ya 1400 tahun silam. Allah menerangkan kepada kita, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudal lil alamin. Bahwa sesungguhnya ya Baitullah, rumah ibadah, rumah Allah yang mula-mula, yang pertama kali dibangun untuk menyembah kepada Allah, ya, di mana manusia menyembah kepada Allah, yaitu Baitullah yang Bakkah atau Makkah yang diberkati bagi semua manusia. Ini diterangkan di dalam Quran ya. Ajaran kepada kita selaku umat Islam bahwa tempat ibadah kita
Kitab suci kita itu memiliki tuntunan, kemudian karim, pedoman di dalam beribadah, sehingga beribadah kepada Allah dengan cara yang benar itu sudah kita miliki. Inna awwala baiti wudi'an linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Nah, ini kata Allah pada proses pembangunan atau akan dengan adanya Baitullah yang ada di Makkah ya. Itu umat Islam memahami bahwa dengan adanya hal tersebut ini adalah tanda-tanda yang nyata. Ya, dengan adanya makam Ibrahim, lalu dikatakan barang siapa memasukinya, barang siapa yang datang kepada Baitullah menjadi amanlah dia. Bahkan petunjuk haji itu sudah ada gitu. Ada petunjuk-petunjuk haji itu sudah dijabarkan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Bihi ayatum bayyinah ya maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Walillahi 'alan nas baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini adalah merupakan konsep yang kemudian membuahkan rasa iri, cemburu dari umat lain yang benci akan kebenaran Islam. Islam itu begitu apik, begitu sempurna, diwahyukan, dijabarkan, kemudian disampaikan kepada umat manusia. Lalu umat Islam itu berbondong mengikuti instruksi daripada Quran sehingga apa yang terlihat? Ya, orang-orang di luar Islam itu iri, cemburu dan seterusnya, sehingga mereka dengan gampang melontarkan tuduhan, ya, di mana tuduhan sebenarnya mengarah kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa kita jadikan sebagai Baitullah itu adalah bekas apa gitu, bekas rumah ibadah. Ada yang mengatakan kuil, ada yang mengatakan apa tempat penyembahan kaum berhala dan seterusnya. Padahal secara singkat saya tekankan ya kepada para sahabat-sahabat sekalian, Nabiullah Abraham dan juga anaknya Ismail yang kemudian mendirikan rumah ibadah ini. Nanti kita bahas lebih jauh. Yang pasti kemudian para sahabat, santer kita dengarkan dulu ya, dulu zaman blogger itu ada tuduhan-tuduhan dari Alisina, dari Duradi Samarinda, dari Freedom yang membenci terhadap kebenaran Islam, yang mengatakan bahwa Ka'bah itu sebenarnya ada candi dari raja-raja apa ya, Vikramaditya, pada ajaran Hindu ya, yang merupakan sebuah tuduhan yang tidak mendasar terhadap kebenaran histori. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya akan menerangkan kepada teman-teman sedikit demi sedikit biar dipahami. Jadi begini, ketika ada tuduhan bahwa Ka'bah itu adalah peninggalan Hindu, Ka'bah itu adalah peninggalan Chandragupta yang kedua, ya, yang kerap kali disebut Vikramaditya atau Chandragupta Vikramaditya di dalam Sanskrit milik orang Hindu. Nah, justru ini yang kemudian dikenal dengan Sandrokotos di dalam pengajaran dunia Yunani. Malah kemudian kalau kita ingin jujur ya, kalau kita ingin jujur bahwa sebenarnya apa yang ada di Yunani, apa yang ada di Mesir kuno, apa yang ada di Romawi, ya kemudian dijadikan sebuah konsep dalam keberagamaan orang di luar Islam itu justru itu asalnya lah itu justru itu bermuasal daripada pengajaran Hinduisme. Nanti kita akan ulas. Jadi ketika ada tuduhan bahwasanya Mekah atau dalam hal ini Ka'bah itu adalah kuil atau candi ya, peninggalan Hinduisme pada masa penguasaan Chandragupta yang kedua. Ya, ini adalah tuduhan yang sangat membabi buta. Memang secara histori ya, sejarah menceritakan bagaimana masa pemerintahan daripada Vikramaditya Chandragupta ini itu antara tahun 370 sampai sekitar tahun 400-an Masehi lah gitu ya para sahabat. Di mana kerajaan ini berada di puncak kesuksesan. Nah, masa dinasti Gupta itu memang orang-orang Hinduisme mengaku bahwa itu adalah zaman keemasan India.
Bagaimana kemudian Chandragupta kedua yang agung itu menurut mereka merupakan putra dari pemimpin sebelumnya yang agung, yaitu memang sering mendengarkan cerita tentang pewayangan ya, tentang hal-hal yang terkait dengan Hinduisme, pasti ngerti apa yang saya sebutkan. Jadi kekaisaran pada masa keemasan India pada masa itu ya, yang mana kerajaan maksud saya dalam ini itu orang-orang yang iri terhadap Islam menganggap bahwa kekuasaan daripada kerajaan Chandragupta itu melebar sampai ke tanah Arab. Padahal itu tidak ada bukti sama sekali. Hanya Tuhan orang yang sakit hati, orang sakit gigi terhadap ajaran agama Islam. Bahkan orang Hinduisme aja itu tidak berani dan tidak pernah mengklaim bahwa kerajaan India pernah mencapai puncak keemasan, berkuasa sampai tanah Arab, sampai Mekah. Itu tidak ada. Orang yang mencari-cari permasalahan dan mencari-cari kekurangan Islam kemudian membangun sebuah opini di mana Mekah itu adalah bekas candanya. Secara histori itu tidak ada apapun sejarawan, arkeolog atau apa bukti-bukti yang bisa dijadikan sebagai acuan. Katakan bahwa Ka'bah itu memang sebagai sebuah tempat perkumpulan orang-orang Quraisy ya, para penyembah pagan ya. Itu benar, itu kita tidak pungkiri. Sahabat, saya minta maaf karena ada gangguan teknis ya, jaringan di rumah saya kurang stabil ya. Yes, kembali lagi saya katakan bahwa ketika ada tuduhan bahwa umat Islam itu bahwa Mekah atau Ka'bah itu adalah tempat penyembahan pagan Quraisy pada masa itu kita tidak pungkiri. Memang itu benar. Justru karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk membersihkan rumah ibadah yang mula-mula didirikan oleh Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dilestarikan oleh anaknya Ismail untuk disucikan kembali. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk itu, untuk membersihkan Baitullah dari sentuhan orang-orang pagan Quraisy. Nah, itu yang perlu saya pahamkan kepada para sahabat, ingatkan kepada para sahabat. Kembali kepada yang tadi. Jadi sejarah mencatat kemenangan yang paling hebat itu adalah yang dialami oleh kerajaan Samudragupta yang saya maksud. Itu adalah kemenangan ketika kerajaan ini melawan dinasti Shaka Krastrapa dan Aneksa, di mana mereka ini adalah sebuah kekuatan yang kemudian dikalahkan, ya, dikalahkan oleh Rudashima yang ketiga apa yang kedua gitu. Intinya di situ. Lalu kemudian menantu daripada Rusadena II setelah wafat, pemerintahan yang sangat singkat itu berada pada tahun kisaran 390 Masehi ya, sampai kurang lebih 20 tahun lah dia menjabat gitu. Nah, itu pun tidak sampai ke tanah Arab. Ya, tidak sampai kepada tanah Arab. Kemudian pemerintahan yang dibangun Pakataka ya, itu secara praktis memang juga adalah bagian dari kerajaan Gupta. Nah, di mana lokasinya secara geografis? Apakah sampai ke tanah Arab? Apakah sampai kepada Mekah atau ke Madinah dan seterusnya? Ternyata tidak. Itu hanya mutar-mutar aja di bagian India. Dari hulu sungai Gangga sampai dengan hilir sungai Indus. Nah, lalu bagaimana kemudian tuduhan-tuduhan orang ini bahwa itu adalah peninggalan Hinduisme. Ka'bah itu adalah peninggalan Hinduisme. Itu tidak ada bukti secara arkeolog dan juga sejarah tidak pernah mencatat bagaimana kemudian Mekah itu diduduki oleh orang-orang Hinduisme.
Nah, lalu lebih jauh para sahabat-sahabat sekalian, kita pernah mendengarkan istilah apa tuh? Istilah mulut sungai Narmada, di mana hilir daripada Sungai Induk, ya, Sungai Indus yang sekarang kita kenal dengan sebutan Pakistan Utara. Nah, ketika kemudian Pataliputra berlanjut menjadi ibu kota dari kerajaan yang besar, ya, ini perlu dipahami bahwa itu pun tidak menyentuh kepada tanah Arab, baik itu secara ekonomi, secara politik dan seterusnya, tidak sampai ke sana. Jadi bagaimana mungkin kemudian hal yang diceritakan oleh teman-teman yang tidak senang terhadap kejayaan umat Islam, ya, dengan adanya Mekah sebagai sentralisasi prosesi ibadah umat Islam, itu adalah merupakan peninggalan daripada Hinduisme. Itu tidak benar, itu adalah tuduhan yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat di sini bahwa orang Arab, ya, dari zaman dulu tidak ada satupun di antara mereka yang beragama Hindu. Nah, itu sekali lagi saya katakan bahwa orang Arab itu di zaman dulu bahkan sampai sekarang itu kita tidak pernah menemukan ada di antara mereka yang beragama Hindu. Kalau mereka menyembah berhala, itu mereka menyembah berhala yang berhala mereka bentuk sendiri, mereka buat sendiri, mereka beri nama sendiri. Tidak ada di antara mereka yang memiliki dewa atau memiliki patung yang mana patungnya kemudian mereka sebut dengan sebutan Shiva sebagaimana orang-orang Hindu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa agama Hindu atau Hinduisme itu tidak pernah sampai ke tanah Arab. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatasnamakan Hinduisme masuk kepada Mekah, kemudian rumah Ka'bah itu adalah merupakan peninggalan orang Hindu, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Hanya berdasar kepada kebencian, iri dengki, dan seterusnya. Nah, sebaliknya para sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hari ini dituduh bahwa umat Islam itu memiliki Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah peninggalan Hinduisme, dan itu tidak bisa dibuktikan kecuali hanya tuduhan pepesan kosong. Hari ini kita disuguhkan bagaimana dengan Trinitas. Ini diadopsi dari ajaran mana? Bagaimana kemudian ajaran Trinitas di Mesir, kita kenal Isiris, Osiris, dan Huris. Trinitas di India, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Trinitas di Yunani, Zeus, Poseidon, dan juga Pedos. Kemudian di Roma, Jupiter, Neptun, dan Pluton. Lalu kemudian Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dari mana? Kok bisa ada kesesuaian seperti itu? Di mana semua trinitas-trinitas yang tadi yang saya sebutkan, baik Mesir, India, Yunani, Romawi, itu beribadah pada apa? Hari apa? Hari Minggu, Sunday. Nah, lalu kemudian konsepnya adalah Yesus, Mitra, Osiris, Bakus, semuanya itu mati untuk menebus dosa manusia. Dan di dalam pengajaran Islam, meskipun mereka menuduh bahwa Ka'bah itu peninggalan peninggalan Hinduisme, tapi kita umat Islam tidak melakukan prosesi-prosesi Hinduisme layaknya mereka. Iya kan? Tidak ada Trinitas dalam Islam, tidak ada ibadah hari Minggu dalam Islam, tidak ada orang mati untuk menebus dosa warisan dalam Islam. Nah, kemudian apalagi yang paling kuat indikasinya bahwa agama sebelah yang menuduh Islam itu justru berasal daripada Hinduisme. Adanya salib. Bagaimana kemudian orang-orang Mesir mengenal salib dengan sebutan Kurs Ansanta. Ini sudah pernah saya bahas sebenarnya ya. Kurs Ansanta ini adalah bagaimana salib di pengajaran Mesir kuno pada masa itu. Nah, lalu kemudian hari ini kita melihat sendiri bagaimana Vatikan menggambarkan Tuhan Bapa. Itu mirip sekali dengan dewa Zeus. Di mana dewa Zeus itu adalah dewa Yunani. Nah, ini fakta. Orang-orang Romawi maksud saya itu di tanggal 25
Desember, ya, itu mereka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Kemudian Yesus juga dikenal lahir tanggal 25 Desember. Nah, bagaimana hal ini mereka bisa tutupi? Yaitu itu tadi, dia menuduh umat Islam bahwa satu-satunya cara untuk menuduh dan bisa memberikan sebuah alat untuk menutupi bahwa mereka itu pagan, ya, maka mereka mengambil Ka'bah itu sebagai tuduhan yang lumrah lah, sebagai orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah. Nah, yang menarik di sini para sahabat, Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kemudian orang-orang Romawi merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Dewa Matahari. Ya, ini tidak bisa dipungkiri karena itu fakta di lapangan. Nah, Yesus ini kan dalam lingkungannya, dalam lingkungan dia lahir dan dibesarkan itu kan sebagai orang Yahudi, di lingkungan orang Yahudi. Bahasa yang digunakan juga bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi kenapa kemudian kitab-kitab yang ada di agama Kristen ini, ya, kitab yang baru kemudian yang mereka sebut dengan perjanjian baru, hampir seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani. Seharusnya kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau memang Yesus itu adalah merupakan, Yesus dalam arti kata Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu sebagai sentralisasi untuk dijadikan sebagai acuan pembenaran. Tapi kan tidak, malah berbahasa pagan, bahasa Yunani. Nah, inilah bukti bahwa agama Kristen itu memang sangat-sangat dekat dengan ajaran-ajaran Hinduisme. Dari segi bahasa saja. Kebudayaan Yunani itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hinduisme. Artinya bahwa ketika Yunani sebagai sentralisasi penggunaan bahasa-bahasa pengantar di dalam mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya, itu tidak lepas daripada Hinduisme. Ya, jadi tuduhan mereka terhadap Islam bahwa Ka'bah itu adalah peninggalan kuil Hindu, tempat orang-orang pagan, ya, melakukan penyembahan berhala, dan mereka mengatakan itu bukan dari Abraham dan seterusnya. Itu kita bisa buktikan. Kita bisa membuktikan bagaimana kemudian kitab mereka sendiri yang menceritakan itu dengan valid. Bahwa Abraham lah yang dimaksud di dalam nubuatan-nubuatan, Mekah lah yang dimaksud di dalam nubuatan-nubuatan yang ada di kitabnya Nabi Musa alaihissalam, yang masih tersisa di kitab mereka. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa bagaimana kemudian tauhid itu tidak diajarkan oleh Hinduisme, ya. Tauhid itu hanya diajarkan oleh ajaran samawi yang diajarkan oleh para nabi. Sementara Trinitas, Trimurti, itu jelas ada kesesuaian, ada kesamaan. Bahkan kalau saya katakan bahwa ajaran Trinitas itu adalah modifikasi dari ajaran Trimurti milik Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Allah Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus Anak Tuhan. Dan kemudian Shiva dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Dan ada kesesuaian. Dan itu tidak bisa mereka orang-orang ini pungkiri. Jadi tuduhan bahwa Mekah, Ka'bah itu adalah peninggalan ajaran Hindu, itu adalah tuduhan yang membabi buta, ya. Karena yang terjadi kemudian itu adalah fakta di lapangan, justru ajaran mereka lah yang berkesesuaian dengan ajaran Hinduisme. Bagaimana Bapa, bagaimana Brahma, bagaimana Krishna, bagaimana Yesus, bagaimana Roh Kudus, bagaimana Shiva. Jadi Bapa ini adalah Tuhan senior, Krishna Tuhan Anak sama dengan Yesus, kemudian Shiva atau dewa itu dewa roh dalam bentuk roh itu sama dengan Roh Kudus yang mereka tuhankan selama ini. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Mungkin demikian untuk sementara sebagai pengantar dari saya, para sahabat sekalian. Sini kita ada beberapa rekan yang sudah bergabung dengan kita, yang pada intinya tuduhan bahwa Ka'bah itu adalah kuil peninggalan Hinduisme itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti dari histori atau arkeolog yang mengatakan itu. Yang pastinya para sahabat sekalian, kekuasaan Hinduisme itu tidak sampai ke tanah Arab. Tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa ada orang Arab pada masa itu yang beragama Hindu. Kalau orang-orang Arab pada masa itu, ya, mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Sekali lagi saya katakan, itu karena berhala mereka bentuk sendiri. Mereka bikin sendiri. Mereka menamainya sendiri. Dan tidak pernah dewa mereka itu disebut dengan dewa Shiva. Jadi tidak ada Hindu yang pernah masuk ke tanah Arab.
Demikian untuk sementara. Baik, di sini kita sudah bersama dengan sahabat kita, adik kita Penatua, ya Trun Sayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Wah, kangen juga nih, baru berapa hari tidak jumpa. Ada juga Waalaikumsalam warahmatullahi Adinda, wabarakatuh, Gurunda Masya kami. Allah. Adinda, ya, Ko Julius juga ada bergabung dengan kita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik, Adinda saya, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Tentang apa ini Gurunda? Tuduhan apa lagi nih dari para klub-klub Yunani ini? Masalah ini ya tuduhan. sama Hindu ya, soalnya lagi viral tuh nggak salah ya, bahwa Islam Iya. meniru kuil dan ajarannya Hindu ya, yang masalah. Iya, betul. Iya. Siapa yang bawa itu? Mereka menuduh bahwa Ka'bah itu adalah peninggalan Hinduisme, bukan didirikan oleh Abraham, tapi dibikin oleh pagan Quraisy. Tapi anehnya mereka tidak tahu bahwa agama Hindu itu dari India dan mereka tidak punya kuasa sampai kepada Arab, khususnya di Mekah atau di tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama kali. Berbeda dengan mereka, bagaimana kemudian Roma, Yunani itu berkuasa di tanah Yudea pada masa itu, sehingga kalau muncul kemudian ada ajaran Trinitas 25 Desember dan seterusnya, ya itu memang sudah di situ mereka bercongol pada masa itu, berkuasa di daerah itu, jadi wajar kalau mereka sekarang mengimani hal-hal seperti itu. Tapi kalau di tanah Arab itu tidak pernah ada yang kayak begitu. Orang Arab membuat patung, membuat berhala, yaitu mereka karang-karang sendiri, berhala-berhala buatan mereka sendiri. Tidak seperti orang Hindu, di mana-mana tetap ada Shiva. Kemana dia pergi tetap aja Shiva. Kemana-mana dia pergi tetap aja Shiva. Nah, ke Arab tidak ada di sana patung Shiva. Yang ada adalah patung berhala masing-masing kubu kabilah-kabilah Arab pada masa itu. Silakan Adinda, mungkin ada yang disampaikan. Oh banyak Gurunda. Ini biar Penatua Triun Selayar kasih paham dulu ya. Ini para Tritunggal kadrun yang nggak tahu sejarah. Kalian masih tahu dulu apa itu agama Oriental, apa itu agama Abrahamik gitu. Dipahami dulu. Nanti karena penyebarannya itu berbeda. Kalau agama Oriental itu dia selalu ke timur, ke arah timur gitu. Agama Abrahamik terpusat di Yerusalem ini, dia ini akan apa ya? Kalau penyebarannya itu ke arah ke arah Eropa dan ke arah Afrika gitu. Jadi nggak ketemu ini. Coba lihat bentuk kuil dan bentuk Ka'bah. Ka'bah ini lebih cocok, bukan lebih cocok, sangat-sangat identik dengan Mesbeah, dengan Beit Hamikdas gitu. Beit Hamikdas kan dalamnya ada Mesbeah tuh dua, yang emas sama yang kotak untuk bakaran itu. Nah, Ka'bah itu mirip dengan itu. Kuil jaya jauh lah. Kuil itu ya apa ya? Hinduisme, terus Buddhism, terus apa ya Oriental tuh. Aduh, aku kurang begitu paham lah. Nah, tapi penyebarannya ya ke sana gitu. Jadi akan sangat malu sekali kalau misalnya kami buka fakta sebenarnya. Nanti aibnya keluar semua gitu. Cuman karena kalian udah memulai, aduh, aku sangat senang sekali begitu Gurunda dan Akhina Julius. Karena akan kubuka semua, datang dari mana ini Tuhan Bapaknya. Gitu ya. Nah, datang dari mana nih? Jadi begini ya, Ivan Vilas kalian. Kalau misalnya mau main kayak begitu nih, gue kasih paham kalian. Tuhan Bapak kalian yang melahirkan memperanakan Yesus ini, itu datang dari Mesir. Orang-orang Mesir udah tahu Yahweh itu siapa. Orang-orang Mesir udah tahu. Musa belum lahir, orang Mesir udah tahu. Dan siapa Yahweh untuk orang Mesir zaman dulu? Untuk orang Mesir zaman dulu, si Yahweh ini dia adalah dewa bulan. Dia ini dewa bulan, Tritung Sadrun. Terima kenyataannya. Pasangan Asyura ya? Di bawahnya malah. Oh, di bawahnya. Di bawahnya. Dia Lesergat, selalu Lesergat, Gurunda. Terus nanti masuk ke Kanaan, ini si Yahweh ini, dia menjadi dewa metalurgi atau dewa besi. Tetap Lesergat. Kalau di Mesir dia di bawahnya Triad. Triad ini ada Horus, Isiris, Horus, Isiris sama Lea kalau nggak salah, pokoknya Triad ya, bukan Triun. Kalau Triad ini dia 3 pribadi, 3 bentuk. Kalau Triun ini satu bentuk 3 pribadi. Dan Triun ini wah paduh pasaran itu di zaman Yunani Romawi. Cuma nanti kita ke sana, ini kita bahas dulu Tuhan Bapaknya ya. Nah, kemudian Tuhan Bapak ini
ditransfer ya, transfer kayak ini kayak Liga Serie A itu transfer pemain ke Kanaan, tetap menjadi dewa apa metalurgi, kemudian nanti ke Edom, Edom dulu yang kenal sebelum Israel Gurunda, Yahweh ini. Itu ada Iya, di iya, inskripsi iya. Kuntilet Ajrut namanya. Enak nggak tuh? Kuntilet Ajrut, wih. Itu nggak kuat dengernya dia tadi. Siapa tuh? Kuntilat Ajrut. Nah, ini Kuntilat Ajrut ini punyanya Bene punyanya suku Edom dan dia menyembah Yahweh. Jadi ketahuan Takia nih di perjanjian lama nih Tuhan Takia katanya ngomong hanya Israel aja yang tahu. Padahal Bene Edom udah tahu lebih dulu bahwa Yahweh ini tuh Tuhan dan dituhankan oleh Bene Edom gitu. Sebelum nanti ganti ke Molok nanti si Bene Edom ini. Nah, terus abis itu masuk ke Israel menjadi Tuhan semesta alam gitu. Jadi mutasi kemudian promosi. Enak nggak? Itu sejarah Tuhan Bapa ya. Itu konsep ketuhanannya kalian. Sekarang kita masuk ke bangunan. Kita masuk ke bangunan. Begini Tritungs. Kalian itu adalah satu-satunya agama yang nggak punya harga diri, yang nggak punya karakter. Nah itu Tritungs. Pertama kalian ada, kalian ini nebeng ke sinagogenya Yahudi. Ibadah kalian di sana bareng Yahudi. Didepak sama Yahudi ketika di tahun 70-an dengan Birkat Haminim ya, dibuatkan Birkat Haminim atau berkat atau apa berkat doa-doa berkat untuk orang-orang bidat. Nah, di situ Tritungs gak suka, keluarlah dia. Ketika keluar, lalu kemudian mendapatkan tempat di Romawi, lalu kuil-kuil pagan ini dirubuhkan, bukan dirubuhkan, dianeksasi, diambil. Maka dari itu, cek itu pendeta-pendeta kalian Katolik, Ortodoks, terus kuil gereja-gereja itu sangat-sangat pagan Yunani sekali, sangat-sangat pagan Romawi gitu. Terima kenyataannya, jangan terguncang. Di sini gue belum bawa data ya, nanti kalau diminta gue bawain. Nah terus kalian mau nuduh Islam datang dari Hindu gitu kan? Jauh, jauh. Malah nanti Yahudi yang iri hati gitu. Karena Yahudi ini sangat-sangat menyayangi Islam, sangat-sangat menyatakan bahwa memang Islam ini dari Ismailit dan sangat mirip peribadatannya, kaifiatnya atau tata cara, lalu kemudian bentuk-bentuk apa namanya ya? Ya bentuk-bentuk bangunannya sangat semitik sekali begitu. Coba lihat suku Baduy di Arab itu tenda-tenda. Suku Israel dulu pun menggunakan tabernakel, tenda-tenda. Sama Israelit sama bentukannya. Ini kok datang-datang ke Hindu, coba dong kalau mau takia Korintus terhadap kami itu yang lebih berbobot gitu. Yang memang literasinya ada tapi kalian pelintar-pelintir, kan kayak gitu lebih agak susah gitu untuk dibantahnya. Kalau kayak gini doang mah aduh, mudah sekali dibikin aib kalian itu. Bikin aib serius kan enak nggak jadinya kebuka kan Tuhan Bapak kalian datang dari mana apa namanya bangunan-bangunan dan baju-baju kalian datang dari mana itu pendeta ya sekarang kita ke Yesusnya Gurunda. Yesus itu yang pakai baju jubah putih sampai lutut kaki dan terus sampai selendang merah. Pahami Tritungs, itu bukan pakaian Yahudi Tritungs, itu pakaiannya orang-orang Romawi. Denger ini, Tritungs Kadrun ya yang ngintip-ngintip di live komen, itu pakaiannya Romawi. Serius. Halo, aku nggak ngintip Dan loh ini ya. sangat tidak cocok. Apa? Kenapa? Aku nggak ngintip, cuma mau dengar. Oh siap. Oh ini dari kekristenan kah? Iya enak aja, Islam paten loh. Masya Allah, alhamdulillah, siap. Aduh, Oke, ya, aku lanjut baru ya. aku mau buktiin, tapi sama, udah terusin aja. Alhamdulillah kalau gitu. Aku lanjut Jangan sekarang. lupa jelasin Nah, juga Ra itu apa. Jelasin itu Ra itu awalnya dari Mesir. Jelasin semua biar pada terbuka matanya. siap Mufti. Nah, terus ya pakaian dulu ya. Ini yang mesti kalian Oke. pahami. Yesus itu dia menggunakan pakaiannya Romawi. Jangan bilang itu Yahudi. Yahudi nggak begitu. Yahudi nggak mengenal apa itu namanya. Yang apa jubah sampai mata kaki. Kenapa? Karena jubah sampai mata kaki itu hanya dipakai oleh kaum bangsawan dan kaum raja. Yesus beli jubah aja nggak mampu gitu. Disuruh beli malah ngajak barter. Maka dari itu Yesus sangat-sangat cocok menggunakan kain linen yang hanya sampai lutut kaki. Begitu Tritungs. Kemudian yang selendang-selendang merahnya itu ngambil dari penggambaran orang-orang Romawi yang bangsawan. Begitu Tritungs. Jadi yang sangat-sangat faktual datangnya adalah dari agama orang lain itu kalian.
Bahkan hukum nikah pun sampai nikah, coba lu bayangin. Sampai nikah Tritung Skadron ya, sampai nikah itu ngambil punyanya pagan Romawi. Yes. Punyanya pagan Romawi, itu jangan terguncang, kenyataannya begitu loh. Jadi yang kalian bilang pernikahan kalian dipersatukan oleh Allah, oleh Allah itu nggak terjadi sama sekali dalam prakteknya. Sehingga sebenarnya kalian ini nggak kawin, kalian ini berkumpul dalam zina jadinya. Gitu Tritung. Enak kan? Makanya jangan memberikan syubhat kepada Islam kalau nggak mau kita tabok pakai faktual yang ada. Mungkin segitu dulu dari Penatua Trium Slayer, Gurunda. Tafadol lanjut. Baik, silakan Adinda Ko Julius. Oke, makasih buat Bang Zuma ya, Gurunda Zuma, dan ini udah diambil semua sama Bang Slayer ya. Saya mungkin cuma nambahin sedikit ya. Saya katakan ya, kalau kita bicara agama di seluruh dunia ya, kita percaya bahwa Allah menurunkan rasul-rasul dan nabi-nabi di seluruh dunia dan di seluruh kaum ya, di seluruh kaum manusia. Dan kita mempercayai bahwa nabi dan rasul itu sangat banyak ya, sangat banyak. Ada 140.000 ya, 140.000 ya kalau nggak salah Bang Slayer ya, 144.000 ya. Apa tuh? Yang Apa? ada jumlah nabi dan rasul. Oh, 102. Halo, hilang suaranya. Cek 128.000 nabi-nabi total Oke, seluruh nabi. nabi-nabi 128.000 di seluruh dunia untuk seluruh kaum. Dan saya percaya Sahih. juga bahwa di India juga ada turun, ya, di Cina juga ada turun, di Korea juga ada turun, di Jepang ya, di tempat-tempat manapun. Cuman kadang-kadang manusia ini suka menambah-nambah. Ya, suka menambah-nambah. Dulu ajarannya begini, tiba-tiba seiring waktu berubah, ya. Jadi kalaupun ada yang dibilang mirip-mirip dikit, ya bisa jadi karena memang dari Allah itu satu. Cuman kadang-kadang manusia itu menambah-nambahin. Contoh di India. Ya kalau teman-teman belajar ya tentang Hindu, mereka mempercayai bahwa dewa-dewa mereka itu bukan di zaman yang sama dengan mereka. Itu beribu-ribu bahkan dikatakan berjuta-juta tahun sebelum peradaban India kuno. Bahkan dia katakan ini sudah ada dari zaman dulu sebelum dunia kiamat terus bentuk lagi dunia. Ya, bisa jadi yang mereka lihat itu bukan langsung tapi mereka melihat peninggalan. Ada peninggalan mungkin dari nabi zaman dulu, ya, nabi terdahulu yang peradaban manusianya sudah musnah tetapi ditemukan prasasti. Ya, ditemukan prasasti atau gambaran-gambaran. Terus mereka ya berasumsi ria terus mereka buat peradaban baru dengan ya mencoba menafsirkan apa yang tertulis di prasasti itu. Jadi kalau mau bilang seluruh dunia ada nabi ya kita yakin seluruh dunia ada nabi dan ajaran tauhid itu yang paling benar ya. Cuman kadang-kadang ya ditambah-tambahin sama seperti Oten gitu. Ajaran originalnya nggak seperti itu tapi diubah. Ya, diubah sama mereka dan memang entah kenapa ya dari zaman dulu nabi-nabi yang pertama sampai sebelum baginda Rasulullah itu selalu seperti itu. Itulah kenapa Islam yang terakhir. Karena setelah Islam lah tidak ada lagi yang namanya perubahan. Ya, tidak ada lagi perubahan dari dulu seperti itu sampai sekarang seperti itu. Bahkan tidak berani ya umat muslim itu mengubah-ubah. Ya, menafsirkan sembarangan. Contoh, kalau di pihak sebelah ya, mereka tidak ada tafsir, tidak ada syariat tentang pernikahan. Dulu mereka berpikir cowok sama cewek aja nikah. Sekarang seiring waktu mereka upgrade. Udah boleh perempuan sama perempuan, laki sama laki. Ya, dulu pernikahannya mungkin cuman pesta sekedarnya, ada pemberkatan. Sekarang udah diubah, ditambah-tambahi. Jadi mereka seiring zaman berubah. Begitu juga dengan agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya tuh di muka bumi itu seperti itu juga. Awalnya bagaimana, seiring waktu diubah-ubah. Sehingga kenapa turunlah ya Islam sebagai ajaran terakhir, sebagai agama terakhir untuk menjelaskan bahwa yang kemarin-kemarin kalian udah salah. Ya, kita kembalikan ke ajaran asli langsung dari Allah. Ya, harus seperti apa? Dan terbukti hanya Islamlah yang dari pertama sampai sekarang tidak berubah, ditemukan literasinya, masih bisa ditelusuri, ya masih bisa ditelusuri keautentifikasinya. Kalau yang lain kan udah menebak-nebak, udah istilahnya nggak jelas lah. Siapa yang bisa buktikan cara nikah orang di zaman Yesus? Atau ya makanan yang halal dan haram di zaman Yesus? Nggak ada, mereka menebak. Oh, yang makan masuk ke mulut semua halal ya, yang keluar dari mulut yaitu ucapan yang nggak benar, itu yang haram. Ini kan nebak-nebak semua. Tidak ada literasi yang jelas gitu. Hanya Islam yang masih punya literasi, ya keabsahan, hukum-hukum yang jelas. Jadi memang kalau kita bicara
agama-agama yang dahulu ya. Hindu termasuk agama yang lumayan lama ya, kita akui sebagai agama salah satu agama yang paling lama lah. Dia sama kayak Mesir ya, kebudayaan yang lama. India, Babilonia, Cina, dan Mesir kan itu diakui sebagai kebudayaan yang sangat lama ya, kebudayaan yang awal mula peradaban manusia. Dan itu mereka sudah berubah ya, ajarannya itu terus berubah. Dan ini yang kita agak bingung, kalau udah berubah ya, kita nggak bisa lagi percaya. Sesuatu yang kalau udah berubah yang nggak original lagi, ya Allah nggak mungkin kehendaki. Ya Allah bilang A, manusia udah bilang sampai ke D. Ya generasi pertama ngomongnya masih ke B, generasi kedua diubah lagi jadi C, generasi keempat diubah lagi jadi D. Makin ke bawah makin berubah. Ya itu memang sifat manusia. Sifat manusia kalau dari awal tuh nggak ada kejelasan, main tebak-tebak itu pasti akan berubah. Itulah kenapa Islam itu sangat mensakralkan ya, atau bukan sakral sih, sangat wajib ya, bukan menulis tapi menghafal ya. Karena kalau menghafal ini kan orang mau nggak mau belajar dari yang menghafal sebelumnya. Contoh Bang Slayer udah hafal. Saya mau nggak mau belajar dari Bang Slayer. Kalau saya belajar autodidak dari buku, salah-salah bisa salah nantinya. Ya kalau saya misalnya baca catatan dari Bang Slayer ya, Bang Slayer ada buat catatan, terus saya baca catatan itu tanpa saya tanya sama Bang Slayer. Salah-salah itu saya tersesat. Bisa jadi Bang Slayer itu waktu nulis ada salah tulis, ya, atau Bang Slayer dia ada nambah-nambahin sesuatu gitu untuk supaya dia gampang hafal, dia bikin catatan. Jadi cara hafalnya gini. Tapi saya nggak ngerti apa maksud tulisan itu. Terus saya berasumsi, udah saya asumsi, saya ajarkan lagi ke bawah saya. Dan makin ke bawah makin berubah. Itulah kenapa di Islam ya kita beruntung bahwa Al-Quran itu dulu dijaga dengan cara dihafal, bukan lewat tulisan zaman dulu. Ya baru sekarang ada tulisannya, tapi penghafal tetap lengkap. Oke, mungkin dari saya tambahan itu dulu. Ya silakan tafadhol dari yang lain, dari Bang Ambo Scorpion. Uti ya ini tadi ya. Uti. Cakep banget ini emang mualaf satu ini. Berikan dia Iya, medali. udah, silakan ayo. Masya Allah. Ambo Scorpion. Wah. Silakan. Ambo. Oke, mungkin yang lain dulu, Gurunda. Ini udah banyak yang join ya. Baik. Ini wajah-wajah baru. Silakan. Ya, ini Silakan yang yang luar biasa nih. Halo, Ayo. Ya, halo. udah dijelasin semua tadi ya. Justru aku juga punya niat mau jelasin semua. Termasuk yang di Mesir. Awal mulanya tuh Mesir. Itu dia punya dewa matahari, dewa semua itu ada di situ. Sampai patung pun ada. Jadi itu udah jelas awal mulanya pengganggu mengenai pagan itu awalnya adanya di Mesir. Sampai Firaun pun di Mesir. Jadi nggak ada urusan sambung menyambung dengan Ka'bah. Harus dijelasin juga itu. Iya. Tadinya aku Betul. mau jelasin juga, tapi cuman abang kita itu udah dijelaskan, ya aku terima kasih. Tadinya niatnya mau aku beber semua. Ada bukunya di aku semua. Ada di bukunya aku semua. Aku jelas tahu semua mengenai itu. Karena nenek moyangku adalah penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Itu aja yang mau aku jelasin. Terima kasih abang. Kasih, Masya Allah. Oke, ada lagi yang lain mungkin dari siapa tuh, Bang Ayar atau siapa gitu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah dari tadi saya dengar ini Bang M Haikal ya, M Haikal. Yang mana? HMC. Iya. HMC itu M Haikal. Iya. Udah jelas sekali siapa. Enggak, bukan. Saya bukan M Haikal. Ya, M Haikal itu saya pakai admin saya punya rekening kemarin. Oh, Julius ya? Iya, Bang. Bang Julius ya? Oh iya. Sorry, Bang. Sorry. Jadi sudah jelas sekali sama abang tadi. Saya cuma menambahkan sedikit bagaimana itu yang ada di Mesir kan, kayak Ambo bilang tadi. Nah, itu udah gimana ya? Jadi
teman-teman yang sebelah itu kok bisanya begitu gitu. Jadi kita dari pihak Muslim ya sangat memprihatinkan gitu. Ya, mungkin itu saja dulu tambahan saya, Bang. Saya nyimak lagi dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bintang film India nih, Syahrul Khan. Wah, ini dari Hinduisme. Mangga, silakan. Assalamualaikum Muslim warahmatullahi loh, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bukan Syahrul Terima Khan, kasih. ini Sarung Khan. Aku bilang kan, Sarung Khan, silakan disarungkan. Terima kasih Oke, banyak Rob. tadi atas undangannya, Bang Juma. Tadi Dewa kan belum sempat masuk ya kan karena masih nganter. Tadi aja naik motor itu kebut Dewa itu. Assalamualaikum dulu ya Kebut buat semua. saking Aku lupa, maaf. Assalamualaikum, salam kenal buat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terhormat ini, semua yang aku idolain ini, Bang Zuma, Bang Dewa, Iya. juga Bang pagi tadi itu lupa aku. Aduh, salam kenal ya. Slayer. Iya, Siap, Bang, ayo. saya Julius. Siap, maaf, Putri Scorpion siap. lupa aku. Iya, ada tadi juga Sarung Khan. Dewa. Ya, Silakan silakan, Dinda, Dewa, silakan. silakan. baik. Terima kasih banyak tadi dan Dewa, alhamdulillah gitu kan dipertemukan sama orang-orang baik seperti khususnya ya kepada Bang Julius, kepada Bang Juma gitu kan. Bang Julius yang sudah banyak membantu Dewa. Bang Juma tadi pun membantu Dewa. Luar biasa Bang Juma ini. Benar-benar luar Buka aib biasa lah lagi. bagi Dewa. Iya. Jadi benar-benar memberi bantuannya. Aduh, Dewa tidak tahu lah harus bilang apa. Bang Jul tahu belut listrik nggak Bang Jul? Bang Jul, Julius? Tahu Bang. Belut listrik. Belut listrik Bang Jul ya. Waktu listrik yang mati dibeliin token sama Bang Juma itu. Itu saking baiknya Bang Juma. Cara ngisinya gimana tuh Bang? Cara ngisi tokennya Nggak gimana? tahu, tanya Aduh. sama Bang Juma. Tanya sama Bang Juma itu. Masya Dewa nambah, Allah. ya. Dewa nambahin dikit aja ini. Untuk mengenai soal Trinitas mereka itu, ajaran semua yang dituhankan sama semua agama yang ada di muka bumi itu, semuanya Tuhannya itu mati. Dan tidak bisa yang namanya Tuhannya itu, apa ya intinya gini, Dewa akan membuktikan ketiga Trinitas dari kepercayaan umat sebelah itu tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai contoh, Allahnya mereka itu kalah bergumul dengan Yakob. Yesus yang mereka banggakan sebagai juru selamat ternyata tidak selamat. Meninggal di palang salib. Sementara Roh Kudus, andaikan Roh Kudus itu benar ini ya, tentu dia bisa menjaga yang namanya gereja, tidak mungkin berubah menjadi masjid. Yang namanya manusia, kalau Kristen itu benar dan Roh Kudus itu dipercaya sebagai Tuhan, buktinya berapa banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Itu tandanya Roh Kudus tidak berkuasa untuk menjaga umatnya. Sedangkan yang namanya Roh Kudus itu adalah Roh Suci. Andaikan Roh Kudus itu benar bisa menjaga orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang masuk ke Muslim, tidak ada. Tetapi lihat bukti dan kenyataannya, ternyata Roh Kudus tidak bisa apa-apa. Sampai yang namanya tuyul aja sekarang udah pesantren. Tuyul, ayolah bertobat. Tuyul sudah gondrong, udah pesantren sekarang. Oh ya Allah, ada telepon lagi. Bang Juma, bukan alasan, bukan apa. Dewa ada telepon. Penting ini Ya. dari Barack Obama ini. Ya, izin dulu. Siap. Oke, silakan Bang Yudi mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya kita semua mendapat kesehatan dan berkah berlimpah selalu. Mungkin ya pesan saya buat saudara-saudaraku semua umat Muslim, kita seharusnya lah
lebih banyak belajar, menimba ilmu, supaya kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan bisa memilah mana yang sebenarnya. Mengenai hujatan-hujatan atau tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara kita dari seberang, mungkin saya pesan aja, saya melihat video terakhir ya dari umat seberang, ada usaha pengalihan mengenai misteri 666 yang setelah saya pelajari ternyata adalah upaya penyerangan dari pihak Protestan kepada Katolik, ya utamanya ke Vatikan. Kemudian ada upaya dari entahlah dari pihak mana berusaha mengalihkan bahwa misteri 666 itu dialihkan, upaya dialihkan ke umat Muslim. Mungkin Boleh Bang, boleh agak sedikit. Halo, boleh nggak ya, aku kasih tahu sedikit mengenai 66 ini? boleh silakan. Sesuai pengalaman, ya, maaf ya Bang, mengenai 66 ini, kalau mau tahu juga itu adalah iblis Bang. Iblis Ya, ini ya, sedang betul. disebarkan untuk umat Islam yang kurang imannya. Ini yang mau disebarkan supaya kita lemah. Memang inilah saatnya, karena dulu saya pernah ngalamin sendiri Bang. Saya cerita boleh ya? Halo? Silakan. Silakan. Mufti, silakan. Mereka menyebar di semua tempat Bang. Dengan jas putihnya, dengan dasi berwarna berlian-berlian. Mereka cari ke tempat perempuan-perempuan yang maaf ya, memang waktu zaman dulu kala, itu ada klub-klub malam ya. Mereka cari di situ, untuk yang berimannya kurang. Mereka kasih makanan, mereka kasih minuman, besok janjian di gereja. Mereka pada datang semua ke gereja. Mereka diikutkan nyanyi, nggak ada ceramah-ceramah mengenai keagamaan, nggak ada. Mereka dipengaruhi setiap malam Bang, sama-sama mabok mereka. Memang itu yang disebarkan sampai saat ini, dan ini adalah satu sekarang saat ini kebetulan, maaf ya, ini agak sedikit politis loh di rezim ini. Memang ini yang mau dihancurkan semua terhadap umat Islam. Percaya atau tidak, memang ini sedang terjadi. Sayalah buktinya semuanya yang pernah ngalamin. Termasuk, maaf nih ya, saya bicara, termasuk anak saya yang sudah jadi Katolik sekarang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang dimasukkan ke dalam badan anak saya adalah jin, setan. Sudah saya coba untuk menghapusnya di mana tempat, tidak ada yang bisa Bang. Karena mereka cecar yang seperti begini, karena kita adalah keturunan dari Syekh. Kita adalah keturunan penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Ini yang dicari orang-orang seperti saya ini. Yang Islamnya kuat. Tapi dihancurkan dengan mengenai apa? Kerjaan kita, karir kita dihancurkan. Supaya kita minta tolong sama mereka. Itu rencana busuknya Bang. Kita semua gak ada yang tahu. Mereka hanya mencecar dari Quran, mencecar ini. Tapi di bawahnya mereka cari yang miskin, mereka cari yang lemah imannya. Karena jujur juga saya mau bilang di sini, ini saya pernah dulu bawa anak saya yang laki-laki untuk belajar agama. Ada tempat yang paling terkenal itu. Tapi di sana hanya memikirkan uang, dan uang. Sampai saya bilang, satu hari nanti kalian akan menyesal, akan terjadi negeri ini, 20-30 tahun nanti akan terjadi krisis moral, krisis akhlak. Terjadilah sekarang. Sampai saya emosi loh sekarang ini, karena saya sendiri ngalamin. Ini apa yang terjadi? Kita hanya berdebat, kita nggak tahu di orang-orang ini sudah berencana semua. Debat memang ini sekarang ini sengaja mereka cari subscribe untuk cari uang, untuk supaya cari pengaruh, mereka berkumpul, semuanya bergerombol untuk menghancurkan. Hanya sedikit yang mereka sakit hati, dia besar-besarkan. Kita nggak ada yang tahu Bang. Ini sekarang kalau udah seperti ini bagaimana coba? Saya mengembalikan anak saya aja gak bisa. Coba itu. Mereka kompak semuanya. Mau karismatik, kayak karismatik itu dia cari. Islam yang punya ilmu, yang punya kepintaran, yang punya keahlian. Dia cari itu untuk dijadikan karismatik. Kebetulan anak saya semua dua-duanya adalah punya sesuatu kelebihan dari Tuhan.
Ini saya nangis loh Bang. Iya. Sedih loh saya. Oh, Saya sedih Ukti, banget tahu nggak? Ukti mohon maaf sebelumnya mungkin baiknya perkenalkan diri gitu biar sahabat-sahabat netizen juga kenal. Saya Ambo Scorpion. Saya perempuan. Iya. Saya lagi sedih aja ini. Gemeter loh saya bicaranya. Kadang saya tahu semua rencana ini sudah lama. Sejak dari Orde Baru Bang. Kita ini bodoh. Kita hanya memikirkan agama terus. Jangan munafik kita tahu nggak. Ini di bawah sudah hancur Bang. Betul, ini saya buktinya. Mau saksi hidup saya banyak. Mau pengalaman seperti apapun. Di mana kerjaan saya banyak. Saya baru bicara sekarang. Karena jelas orang seperti saya jadi cecaran mereka. Ukti sekarang asalnya dari mana gitu? Di Saya Indonesia orang juga Sumatera ini. Barat. Saya orang Oh, Sumatera Barat. mu'alaf Tidak ya akan Ukti ya. mungkin. Saya tidak akan mungkin melorotkan agama saya sendiri. Saya dari lahir sampai sekarang saya Islam. Oh, baik. Saya tahu semuanya mengenai agama, mengenai pagan, mengenai apapun saya tahu. Cuma saya tidak mau bicara karena mereka punya kekuatan Bang. Kekuatan Siap, besar siap. Bang di negara ini. Baik, Ukti Sengaja mungkin semua ulama. iya. Ya, nanti kita ulas di tema-tema berikutnya secara mendetail pemahaman Ukti tentang hal ini. Mungkin sebelumnya kita kasih kesempatan dulu kepada sahabat kita dulu yang baru datang. Apa namanya? Maaf ya, maaf. Saya Ya, terlalu emosi ya ceritanya, maaf. nggak apa-apa Ukti, nggak apa-apa. Maaf ya. Siap. Cece Akhyar, mohon maaf saya nggak terlalu bisa baca gitu, soalnya pakai HP gitu. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Waalaikumsalam Julius, warahmatullahi wabarakatuh. sama Bang Slayer juga. Betulnya saya sama Bang Slayer udah ketemu kemarin di channelnya si Edis. Waktu debat bahwa Muhammad dituduh kemarin itu Muhammad dituduh ragu tentang Alkitabnya, tentang Oh, Al-Quran. ini Ahina Cuman CA saya ya? Akunnya kemarin ya? Iya, Oh, Masya iya, Allah. Iya, iya, iya. Udah ketemu berarti. Hamba ingat, hamba ingat. Cakep ahi. iya, iya. Tabok-tabokin Itu Ritung di saya kandangnya. Apa do lanjut? Iya, soalnya dia kan kemarin kata saya pertanyaan antum itu salah, karena pertanyaan yang salah itu nggak mungkin ada jawabannya gitu kan. Kalau pertanyaannya benar pasti ada jawabannya. Kalau pertanyaan salah masa harus dijawab, kata saya kan gitu. Karena di situ ayat Al-Quran tidak mengatakan bahwa Muhammad ragu. Itu karena di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi taukid, itu lam ibtida sama kod yang bersandingan terhadap lapan ja'a, terhadap fi'il madi. Jadi tidak ada keraguan-raguan tentang Muhammad. Bahkan Muhammad tidak pernah ada menanyakan kepada ahli-ahli kitab. Satu orang pun di muka bumi ini tidak ada ahli kitab yang ditanyakan oleh Muhammad gitu. Nah, untuk tuduhan-tuduhan orang Kristen terhadap Islam ini, karena dia tidak mengerti aja, makanya saya minta Bang Jul, Bang Juma, sama Bang Slayer, kalau bisa kita itu terangkan aja tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu ada. Nah, apa ciri-cirinya kita bisa menyebutkan bahwa Allah ada? Itu aja dia. Terus kita bisa menyebutkan adanya Allah itu tidak ada awal. Itu coba diperbanyak dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal. Itu seharusnya kita gali terus-menerus supaya orang-orang Kristen pada mendengar gitu, Bang Jul. Kalau saya terus terang nggak punya channel, nggak punya apa, Bang Jul. Gitu ya.
Mungkin dari saya hanya sebatas masukan sedikit bahwa channel-channel Islam gembor-gemborkan aja lah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekekalan Allah Subhanahu wa taala, tentang perbedaan Allah sama makhluknya, dan juga tentang bahwa Allah itu tiada awal. Tolong itu terus gemborkan. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Baik, Salam. baik Akhi, makasih. Ya, Mbak. Salam buat semua fans saya nih, terus terang nih Bang Juma, Bang Julius sama Bang Slayer. Ini saya sangat banyak menimba ilmu dari bapak-bapak semua ini. Oke, terima Insyaallah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku mah fakir. Guru enggak tuh? Yang harus diguruin tuh. Masya Allah. Ya. Siapa lagi nih yang mau melanjutkan? Bang Dedeo tuh. Masuk lagi tuh guru tuh, Bang Dedeo. Ya, silakan. Kangen ya sama Dewa ya. Ketahuan. Ayo dong, kasih dong ini petua jebakan Batman-nya. Disangka serius, taunya ludruk. Biasa aja. Bang Juma aja kangen sama Dewa, saban hari WA Dewa, ya Allah ya Rabbi. Bayangkan seorang Bang Juma bisa nge-WA, Dewa tidak bisa apa-apa. Kan tahu sendiri, Dewa bukan siapa-siapa. Dewa bisanya cuma buka celana doang Bang, dari dulu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, untuk menghadapi fitnah-fitnah yang dilakukan oleh para kaum misionaris, insya Allah Dewa bisa. Ya banyak sih tuduhan-tuduhan ya. Tadi pun Dewa sempat sama Bang Juma kan bilang, yang sering dituduhkan sama Oten itu kita menyembah Ka'bah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ka'bah. Ka'bah itu tingginya berapa sih Ka'bah? Paling 3 meter ya, Bang? Iya. Ya sekitar 3 meter. Allah itu maha tinggi. Ini Ka'bah cuma 3 meter. Di mana maha tingginya? Ya kan? Kita diperintahkan bersujud menghadap ke kiblat kita itu, ke Ka'bah, untuk menyatukan visi, untuk menyatukan misi, untuk menyatukan langkah, untuk menyatukan tujuan. Jadi kita itu kompak. Dalam hal apapun juga Muslim itu kompak. Dalam hal beribadah kita kompak. Tidak mungkin yang namanya beribadah itu kita acak-acakan gitu kan. Seperti contoh, kalau misalkan imamnya jadi Arab, imamnya datang dari Arab, Allahu Akbar. Kalau misalkan datang makmumnya dari Padang, Allah lagadang, nggak mungkin, ya kan? Datang dari Betawi Bang, Allah gede banget, itu hal yang tidak mungkin. Makanya kita itu kompak. Ya itu aja sih penambahan dari Dewa Bang. Dan tolong di subscribe ya channel MAHA Spasi 33 WA. Apaan kagak pernah diiklanin? Lu Bang Julius doang yang baik sama Dewa yang iklanin terus. Ini kagak pernah ini. Ini mah gimana? Baiknya sama belut listrik doang ini mah, sama Dewa kagak. Baik, silakan lanjut. Oke, jadi tema kita di sini kan membahas tentang tuduhan umat sebelah bahwa Ka'bah itu peninggalan Hinduisme atau Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu topiknya. Saya ingat ya, saya pernah dulu berdialog dengan salah satu misionaris. Saya minta kepada beliau untuk menerangkan kepada saya lebih jauh tentang apa yang diramalkan atau dinubuatkan di dalam Yesaya 60 ayat 7. Di mana di situ diterangkan bahwa segala kambing domba Kedar, ya maksudnya milik Kedar atau keturunan Ismail, itu akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia atau tersedia untuk ibadahmu, kemudian semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku. Jadi mesbah ini ya rumah ibadah kan gitu ya. Atau dikatakan bahwa tempat penyembelihan. Nah, itu kemudian diterangkan sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku atau baitku atau baitullah. Nah, ini kalau saya waktu itu saya tanya kepada teman dialog saya, coba kamu tunjukkan rumah ibadah mana yang keturunan Ismail, dalam hal ini Kedar, ya, orang-orang Kedar atau dari suku Kedar, Bani Ismail, dan juga
suku Nabayot itu mempersembahkan hewan-hewan di dalam sebuah rumah ibadah atau dalam prosesi ibadah. Itu di mana terjadi sekarang ini? Siapa yang menggenapi? Bingung dia menjawabnya. Ketika saya katakan bahwa keturunan daripada Bani Ismail dari suku Khaidar itu mereka setiap tahun mempersembahkan domba, mempersembahkan kambing dan seterusnya. Nah, ternyata dipersembahkannya itu di mana? Di Mekah pada saat Idul Kurban. Kenapa ini terjadi di dalam Islam? Kenapa bukan di Yerusalem, saya katakan begitu. Padahal ini berbicara mengenai nubuatan. Artinya bahwa tuduhan kalian bahwa Ka'bah itu adalah peninggalan Hinduisme, tapi ternyata faktanya ramalan-ramalan para nabi justru itu digenapi oleh apa yang terjadi hari ini terhadap umat Islam. Nah, keturunan Khaidar itu kan jelas, itu kan keturunan Nabi Ismail. Dan mereka keturunan Nabi Ismail itu ya bermukim di Arab sana, mereka mempersembahkan kurban pada saat Idul Kurban. Artinya penggenapan daripada nubuatan ini itu terjadi di Islam. Tapi kalau tidak, tolong tunjukkan. Rumah keagungan yang disemarakkan hari ini itu yang mana? Rumah keagungan itu bait Allah yang mana? Kemudian dipersembahkannya domba-domba dari keturunan Ismail itu kemana? Di mesbah mana? Coba Anda tunjukkan. Ternyata ya lawan debat saya yang lulusan S2 teologi itu hanya nganga, nggak bisa menjawab. Silakan teman-teman, mungkin masih ada yang mau menambahkan. Tadi ada rekan kita yang baru datang, siapa tuh? Yang tadi Hamdani atau siapa gitu. Masih ada di sini ya. Buku Sima mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya nyimak dulu aja, nggak apa. Oh ya udah, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Adinda Slayer. Siap Gurunda, nih ya aku kasih. Aku beri satu ini ya. Nih, bentar. Mana share screen? Nah, ini share screen. Nih ya. Nih Van Villa nih. Nih. The Christianization of sites that had been pagan. Nah, jadi pengkristenisasian situs-situs yang asalnya pagan muncul atas dua hal. Yang pertama karena konversi besar-besaran masuk ke dalam ketritunggalannya. Jadi pagan ini masuk ke dalam ketritunggalan besar-besaran. Suaranya putus. Cek 1 2 1 cek sekarang. Cek. Bagus, bagus. Oke, lanjut. Nah, jadi itu ya. Nah, ini namanya ini nih, interpretatio Cristiana. Nah, ini nih kelakuannya. Nah, ini nih, ini korbannya nih. Ini kuil pagan dulunya. Jadi ini dulunya kuil Antoninus and Faustina ya. Ini kuil Antoninus Faustina. Lalu dirubah menjadi San Lorenzo. Nah, ini tinggal ditambahin ini nih. Nih, kelihatan nggak? Nih, supaya hitung skadron bisa melihat nih. Nih, tambahin apa tuh? Tuh. Itu bukan antena ya, Ivan Villa ya. Bukan antena itu. Mana nih ininya? Itu adalah... Loh, kok hilang? Mana ya? Tanduk kerbau. Bukan. Ini juga bukan penangkap sinyal, bukan parabola. Ini adalah simsalabim. Mana nih? Ah, ini. Aduh, susah banget. Nah, inilah kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, ini nih. Tambahin ini jadi deh gereja. Kan gitu. Sekarang satu lagi nih yang jadi nggak cuma gedung-gedung doang, bahkan menhir. Nah, ini Ivan Villa nih pelajaran waktu kita SMP SMA ya. Menhir, tempat peribadatannya animisme di dinamisme, ditambahin ini nih. Nih, ditambahin ini nih. Nih, ditambahin palang. Curut. Nah, jadi deh. Punyanya Kristen. Nah, gitu dia kelakuannya. Sekarang mau nuduh-nuduh muslim datang dari Hindu. Lah kalian sendiri semua gedung-gedung, pakaian-pakaian, hukum nikah datang dari pagan Romawi dan Yunani. Kok mau dilempar ke muslim, ngambil dari pagan-pagan yang ada, ngambil dari agama-agama yang lain. Kok begitu cara mainnya? Ini zaman internet, Bong.
Woi, Tritung Skadron, ini zaman internet, lu nggak bisa kabur dari data, lu nggak bisa kabur dari fakta, kalian datang dari mana? Jadi udahlah, nggak usah bertakia Korintus, karena kalau misalnya semua syubhat dan fitnah kalian disajikan secara dialog, hancur serius, hancur di depan muslim. Karena ini data nggak bisa berbohong, kalian mau ngomong apa coba? Nah, disinilah toleransi mulai terjadi gitu. Ketika kalian mulai, terguncang dengan sejarah keimanan kalian datang dari mana, disitulah kami akan membiarkan kalian terguncang gitu. Membiarkan kalian untuk evaluasi mental. Evaluasi mental di mana kalian akan harusnya berpikir untuk tidak kembali menghujat Islam gitu. Karena nanti fakta yang ada malah berbalik, nabok keimanan kalian. Seperti ini contohnya gitu kan. Ini asalnya pagan punya jadi gereja. Ini asalnya animisme dinamisme punya jadi punyanya Tritung coba. Dan masih banyak lagi. Cuman aku kurang puas Nanti ada satu lagi di sini ya. Nah, ini. Ini yang baru kebakar kemarin. Ini kalau kalian tahu Ivan Villa ini namanya Katedral Notre Dame ya. Udah keluar tuh, baca keluar Notre Dame. Kebakaran. Sejarahnya Notre Dame ini punya siapa? Nah, ini ya kita baca di sini nih. Ini nih. It is known, ini diketahui adalah Gallo-Roman Temple, kuil Gallo-Roman gitu kan, yang didedikasikan untuk, ini nih, Dewa Jupiter. Hayo. Dewa Jupiter. Lalu dirubah menjadi Notre Dame. Jedor, meledak lagi keimanan kalian. Makanya jangan macem-macem lah kalau misalnya mau main pagan-paganan sama muslim. Jangan macem-macem. Kami ini punya eksistensi, kami punya karakter, kami punya fondasi kami sendiri. Yang tidak berparasit terhadap agama-agama terdahulu, agama-agama di sekitar, bahkan tidak berparasit terhadap kitab-kitab suci terdahulu. Kami independen berdiri sendiri karena Allah Azza wa Jalla adalah Maha Kuasa. Ini loh Islam gitu. Kalian nggak bisa begitu, Tritung. Kalian nggak bisa begitu. Kalian harus sangat-sangat wajib untuk berparasit, nempel, mencolok kepada budaya atau agama-agama di sekitar kalian. Baru kalian bisa mengembangkan agamanya kalian gitu loh. Tanpa ada budaya-budaya terlebih dahulu, tanpa ada agama-agama terlebih dahulu, nggak akan bisa kalian jadi apapun, gitu. Ya kan, pertama datang sinagoge, punya kuasa langsung ngeplak-ngeplakin pagan, diambilin semua yang menjadi ciri khas pagan, lalu dikasih interpretasi baru coba. Apa nggak menyedihkan sebuah agama yang nggak punya karakternya sendiri, lalu menghujat Islam, menyatakan Islam datang dari agama yang lain? Sedih nggak? Sakit ya? Sakit lah. Makanya jangan macam-macam. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Begitu Gurunda. Tafadhol lanjut. Baik, mungkin ada lagi yang lain. Silakan. Dari sahabat-sahabat yang hadir di sini mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Oke, jadi tadi Bang Dewa pamit ya sama kita karena istri beliau lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan istri beliau cepat sembuh. Ya, biar Bang Dewanya bisa kembali untuk ikut dalam barisan. Amin. Silakan. Amin. Amin. Silakan Adinda Julius, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Adinda Julius. Ini ada tadi yang ngejapri wanita yang kemarin itu loh. Yang atas nama Kristen. Oh. Sudah Kasih saya kasih linknya. Udah minta link, udah dikasih, tapi ya sama aja. Sama dengan minggu-minggu hari-hari kemarin, cuma aja kan dikasih. Nggak maupun dia masuk. Ini ya itulah. Ini sama Edis juga, tapi dia ngajaknya ngebahas Jahanam sama Jahim, Gurunda. Nggak nyambung sama topik ya. Siapanya? Edis mau masuk, cuma bahasnya apa namanya? Jahim sama Jahanam, pakai timer katanya maunya gitu. So hebat kali, nggak usah lah. Nggak usah ya. Kalau dia ada ilmu sih nggak apa-apa. Iya dia, malah bikin malu keteritungan. Aduh, kayak mana dong? Ya, Adik, ya gimana?
Enggak, ini tambah lagi sama satu lagi tadi akun cuma udah keluar. Itu device not connected, nggak bisa dinaikin jadinya. Iya. Ini ada juga yang pakai nama saya, ini siapa ini ya? Ya, Siapa itu yang nyamar? Zulkifli Mbak Bas. Gadungan ini siapa ini? Siapa itu? Ayo silakan bicara. Ih, hilang. Hilang. Apa sih maunya? Itu dia. Mungkin biar lebih ganteng lagi kali ya. Iya, dia aduh. Adinda Slayer bisa nggak memberikan data sedikit tentang bukti ya kalau Ka'bah itu memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada nggak data yang bisa di... Oh no, Ka'bah. Sebentar. Aku mesti gali-gali dulu kalau Ka'bah. Ya kan ini orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa apa betul Ka'bah itu dari Abraham atau itu malah adalah peninggalan Hinduisme. Kalau dari segi penjabaran kita tentang pembuktian daripada Ka'bah itu adalah betul dari Nabiullah Ibrahim, itu bisa dibuktikan kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas sekali ya apa Jelas yang banget. diterangkan ya apa yang diterangkan oleh Allah, inna awwala baita wudi'a linnas allazi bibakkatun mubarakah wa hudal lil alamin. Kemudian dikatakan fihi ayatu bayyinah maqama Ibrahim wa man dakhalu ya dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nas hijjul bait. Jadi apa yang dijabarkan Al-Quran itulah yang kita jalankan sekarang, bahwa rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah ya melalui nabinya Ibrahim itu merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam keimanan umat Islam, sehingga kita tidak ada keraguan Baitullah itu betul-betul adalah peninggalan Ibrahim yang kemudian disemarakkan oleh anaknya Ismail, lalu kemudian ditinggal, lalu ditempatilah orang-orang pagan Quraisy. Nah, datang kemudian Rasulullah Muhammad SAW membersihkan Baitullah itu sehingga sampai hari ini. Itu yang terjadi. Al-Quran sudah menerangkan, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kalau kita ingin lebih jauh membahas tentang ini, bagaimana kemudian kata Faran, kemudian kata Baka atau Mekah, dan juga apa yang tertulis di dalam kitabnya Bani Israel yang berkaitan dengan apapun yang terkait dengan nubuatan yang kemudian digenapi oleh keturunan Ismail. Hanya saja ketika kita membawa dalil dari kitabnya Bani Israel atau sahabat-sahabat Yudaism, seperti misalnya di dalam Mazmur 84 kalau nggak salah terbitan tahun 1974. Di situ masih ada tertulis lembah Baka, dan ternyata lembah Baka itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah Mekah itu sendiri. Itu diterangkan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Ternyata lembah Baka ini adalah indikasi kuat bahwa itu adalah Mekah. Nah, ini fakta akurat yang tidak bisa disembunyikan oleh teman-teman seberang. Lalu kemudian perkataan yang termaktub daripada penjabaran saya tentang Baka itu di terjemahan berikutnya setelah mengalami revisian, kata itu kemudian dihilangkan. Kata Baka itu kemudian dihilangkan. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan perjalanan Abraham, bagaimana kemudian batas-batas Faran, kemudian bagaimana dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitabnya mereka terkait terhadap hal-hal yang seperti yang saya terangkan tadi di Yesaya. Ya, bagaimana kemudian di Yesaya 60 ayat 7 di situ diterangkan tentang Qaidar Bani Ismail ataupun dari suku Nabayot. Dan ternyata itu tidak ada yang menggenapinya kecuali apa yang tertuang di dalam konsep keimanan Islam. Itu sengaja saya sampaikan agar kita itu bisa memahami bahwa apa yang kita imani hari ini itu
tidak berdiri di atas hasil kajian orang-orang terdahulu di abad pertama Hijriah yang mengkaji tentang kitabnya umat Yudaism. Tapi hal ini kemudian terjadi ketika Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasul Muhammad SAW. Umat Islam itu kemudian mendengarkan, lalu kemudian menelaah, lalu mengimani, lalu melaksanakan. Nah, terkait dengan perjalanan waktu kemudian barulah kita bisa memahami bahwa oh ternyata apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu sudah pernah tertuliskan, sudah pernah ada diterangkan, dan itu ternyata disebut dengan nubuatan. Bahasa kerennya adalah ramalan, dan yang menggenapinya adalah apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi yang saya sebutkan, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah sebelumnya belajar tentang sejarah-sejarah atau mengkaji tentang nubuatan-nubuatan yang terjadi terhadap nabi-nabi Bani Israel. Nah, kitalah umat yang sekarang ini yang kemudian berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan kitabnya Bani Israel, meski dalam bentuk terjemah, tetapi paling tidak dalam bentuk terjemah saja itu memberikan indikasi kuat bahwa Islamlah penggenapan yang menggenapi semua ramalan-ramalan yang pernah terjadi. Kalau kitab terjemah saja menunjukkan indikasinya kuat kepada Islam, kita tidak bisa membayangkan sekiranya kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Bani Israel itu masih ori, maka hari ini kita akan disuguhkan berbagai macam nubuatan yang 100% hanya bisa digenapi di dalam ajaran Islam. Saya kira begitu, ya, terkait dengan domba kedar, terkait dengan paran, terkait dengan baka, dan seterusnya. Itu semua bisa kita lihat secara detail ketika kita ingin mengkaji lebih jauh secara ilmiah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada dari teman Civil silakan, ada yang mau ditambahkan, atau Supriyadi Putra atau teman-teman yang lain. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya apa yang mau ini judul topiknya menjawab tuduhan ya, namun kayaknya saya bukan mau menjawab ini, malah mau bertanya ini. Tapi tadi udah sempat disinggung oleh Bang Zuma ya. Mungkin agak jelasnya ya tentang BK itu. Memang saya pernah juga nonton film yang Sacred City yang katanya riset dan secara sejarah arkeologi itu bahwa Mekah sekarang itu tidak mendukung sejarah. Walaupun saya belum mencari jawabannya, tapi secara logika saya mengatakan bahwa sejarah Mekah itu dari mulai awal sejarah Nabi Muhammad itu sampai sekarang tidak pernah terputuskan. Tidak ada link-link yang putus jadi zaman kekhalifahan sampai zaman modern sekarang. Jadi agak naif ya tuduhan mereka itu bahwa sebenarnya yang dimaksud MBK itu di Petra katanya. Tapi secara penelitian dari pihak Muslim, memang saya belum pernah baca atau mendengar ada penelitian arkeologi misalkan ya. Ada nggak penelitian secara arkeologi atau uji karbon misalkan pondasi dari Ka'bah itu sendiri? Kan dari kalau ada penelitian berarti kita bisa tahu umurnya Ka'bah itu. Yang menurut tuduhan di film itu bahwa lebih cocok Ka'bah itu asalnya berada di BK kan, yang Petra maksudnya. Lalu dipindahkan ke Mekah di Gurun. Oke, kayaknya dalam hal ini saudara saya salut ini Bung Slayer ini. Halo Bung Slayer, selamat datang kebenaran. Lebih banyak menggeluti sejarah dan tadi sempat disinggung juga oleh Bang Zuma. Nah, jadi saya pengen dengar cerita yang lebih lengkap lah tentang bagaimana jawaban Muslim terhadap film tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan Adinda Slayer atau Ko Julius? Kalau film tadi itu saya sendiri belum pernah nonton. Saya hanya bisa mengatakan begini.
kenapa tidak ada secara resmi penelitian terhadap batu yang ada di Mekah atau pondasinya dan seterusnya? Karena tidak ada klaim. Misalnya gini, orang-orang Kristen itu menuduh bahwa Ka'bah itu adalah bekas kuil peninggalan Hinduisme. Tapi orang Hindu sendiri tidak pernah mengatakan itu. Sehingga bagi orang Hindu, ngapain capek-capek melakukan penelitian loh. Kita secara berdirinya kerajaan Hinduisme itu tidak pernah sampai ke tanah Arab. Kenapa mengklaim, untuk apa kita mengklaim Mekah, Ka'bah sebagai kuil kita, sementara kita itu tidak pernah kerajaan kita berkuasa sampai ke sana. Nah, itu jawaban saya untuk sementara. Mungkin ada tambahan Adinda, silakan. Oh ya, mana sih? Oh ini StreamYard-nya ya. Nah ini loh, lihat ya. Ini ada di Tritongs, jangan terguncang ya. Nah ini ya. Ini adalah sebuah artikel ancientorigins.net. Penulisnya ini adalah, nah ini ya, Iya. Rabbi Allen Mer. Nah, lihat apa yang dia bilang. How to Jewish rabbis respected and protected the Kaabah of Islam. The Kaabah of Islam. Jadi bagaimana seorang rabi Yahudi, bagaimana dua orang rabi Yahudi menghormati dan melindungi Ka'bahnya Muslim. Nah, di sini namanya bentar. Mana ceritanya ya? Bukan. Bukan yang ini. Bukan, dikit lagi. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini rabi tersebut membawakan ini ya dari penjelasan Ibnu Katsir yang lahir di tahun 1302 gitu. Nah, apa yang dia nyatakan di sini? One of the Tuba left Yemen. Salah seorang pemimpin meninggalkan Yemen and went on a journey of conquest until he reached Samarkand. Samarkand ini Irak berarti ya. Pergi dalam perjalanan untuk menaklukkan daerah-daerah sampai dia mencapai daerah Samarkand. Expanding his kingdom and domain. Meluaskan kerajaannya dan kekuasaannya. He is the one who founded Al-Hira. Dia adalah seseorang yang mendirikan Al-Hira. It is agreed that he passed through Al-Madinah. Dan telah disepakati bahwa dia berjalan melewati kota Madinah during the days of Jahiliyah, di masa-masa Jahiliyah. He fought its inhabitants, but they resisted him. Dia berperang dengan suku di sana, but they resisted it. Tapi mereka menahan dia gitu, maksudnya menahan serangannya ya. They fought him by day and supply him with food by night, so he felt ashamed before them and refrained from harming them. Jadi si suku-suku Arab ini yang tinggal di Madinah berperang dengan mereka setiap harinya, berperang dengan dia si raja ini, si Tuba ini setiap harinya, terus malam harinya dikasih makanan gitu kan. So he felt ashamed, maka dia merasa malu, Tuba ini merasa malu. Nah, kemudian when on his return he passed by Makkah. Ketika dia kembali ke Yemen, dia melewati Mekah. He wanted to destroy Ka'bah. Dia berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. But the rabbis, tapi rabi-rabi mengatakan, but the rabbis told him not to do that. Tapi rabi-rabi melarangnya. They told him about the significance of this house, that it had been built by Ibrahim al-Khalil, peace be upon him, and that it would become of great importance through that prophet who would be sent towards the end of the time.
Jadi rabi-rabi yang melarang si Tuba ini menyatakan mengenai esensi atau tujuan dari rumah tersebut. Rumah tersebut ini Ka'bah ya. That it have been built by Ibrahim al-Khalil, bahwa ini telah dibentuk oleh Ibrahim kekasih Allah gitu, sang kekasih, peace be upon him, alaihi salam. Dan it itu dan Ka'bah akan menjadi salah satu kepentingan atau sosok penting melalui that prophet. Nah, P-nya gede ya, melalui nabi yang itu. Nabi yang itu siapa ya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, who would be sent towards the end of the time, yang akan dikirim di akhir zaman. Lihat, di sini rabi-rabi aja sudah mengatakan bahwa ini didirikan oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Coba, rabi-rabi loh. Lalu kemudian yang meyakini hal tersebut adalah Rabi Allen Maler Tritungs jedor. Ini Yahudinya aja udah nggak ada masalah dengan Ka'bah. Lah kalian ini Tritungs Kadrun yang datang dari Yunani dan Romawi, kok sok-sokan mau ngebantah gitu? Kok sok-sokan mau membantah dan memberikan syubhat dan fitnah? Ini rabi-rabinya aja udah nggak ada masalah. Baru satu data loh. Belum kalau misalnya gue persiapan lagi data-data yang lain, meledak-ledak keimanan kalian. Gue bilang juga Tritungs itu hanya bisa monolog. Sekalinya dibawa ke dialog, ringkih semua argumentasinya. Begitu ikhwan filah sekalian. Ya, ini Rabi Allen Meller nih ya. Rabi Allen Meller, coba kita cek Rabi Allen Meller seperti apa sosoknya. Wow, ini ya. Masya Allah. Ini Rabi Allen Meller. Nah, ini mukanya. Nah, nih. Udah tua. Tuh, ini Rabi Allen Meller. Tuh, hidungnya sangat Yahudi sekali. Gede. Selamat datang di kebenaran Tritungs. Rabi-rabi udah gak ada masalah sama Ka'bah. Kelean doang yang datang dari pewarisan budaya-budayanya Dewa Jupiter yang punya masalah dengan hal ini. Begitu Gurunda dan Ivan Bila sekalian. Oke, terima kasih Adinda. Mungkin ada dari sahabat lain kali ya yang mau menambahkan sebelum kita tutup. Pak Juma. Ya. Enggak, yang diterangkan oleh Slayer dan Pak Jul tadi ya. Pak Juma tadi agaknya kurang nangkep apa yang saya tanyakan tadi ya. Yang berhubungan dengan film Sacred City yang 2016 itu. Seingat saya penelitian. Oh, ini aku jawab yang ini yang Gurunda Juma tadi. Kalau yang akhirnya belum dengar apa ya? Pertanyaannya emang. Iya, kayaknya nggak cocok juga. Ya, makanya mengenai BK tadi, menurut penelitian profesor katanya sejarah itu yang meneliti di seputaran Mekah itu bahwa tidak ada arkeologi yang mendukung keberadaan Mekah itu sesuai dengan, jadi beliau bukan menafikan sejarah Islam, enggak. Beliau bukan menafikan keberadaan Nabi Muhammad, enggak, dalam film itu saya kira. Yang beliau teliti itu bahwa Mekah itu tidak sesuai sejarahnya. Berdasarkan sejarah Islam itu letaknya ada di yang tempat sekarang ini secara geografis ya. Petra. Bahwa sebenarnya BK itu lebih cocok adanya di Petra. Nah, itu bagaimana penelitian kita kaum muslimin ini menjawab hal-hal klaim dari profesor sejarah itu tadi. Adakah sudah penelitian ini? Belum saya cari. Mungkin Translayer sudah cari ini. Silakan. Iya, itu yang soal Petra itu sebenarnya gimana ya? Kurang nggak bisa gini ya. Ini secara apa namanya ya? Kalau kita lihat pakai bird eye view gitu, maksudnya dari sudut pandang atas gitu, sudut pandang udara itu nggak bisa. Kalau misalnya menyatakan bahwa Mekah ini sebenarnya Petra gitu. Karena poinnya dari si orang tersebut itu. Kita kiblatnya itu sebenarnya menghadapnya ke Petra katanya untuk orang-orang yang berada di daerah
Bukan di ini ya, bukan di timur ya. Daerahnya tuh di timur apa sih kalau timur atas tuh timur laut namanya ya. Nah, timur Ya laut itu justru menghadapnya ke Petra, dari bukan ke Palestina barat. lah ngadap ke Petra. Nah dari Palestina itu menghadap ke Petra. Nah sekarang begini, kalau misalnya yang Palestina menghadap ke Petra, terus orang-orang yang berada di wilayah Afrika itu ngadapnya kemana? Karena yang dia bilang itu ada pergeseran derajat gitu. Yang dia bahas hanya di bagian Palestinanya saja gitu. Tapi yang di bagian Afrika gitu, yang di bagian Eropa, yang di bagian Asia itu nggak dibahas menghadapnya. Ya oke gini, Bruce Layar ya, oke lah nggak berapa jauh. Misalkan contoh satu, bahwa zaitun kan, pohon zaitun tuh nggak tumbuh katanya di daerah Mekah itu. Karena itu daerah memang benar-benar tandus pada masa itu. Adanya cuman cocok di Petra. Nah, jadi dalam hal Maksudnya ini zaitunnya ini emang dapat narasinya apa ya memang tentang zaitun di Mekah itu? ya nggak bakal tumbuh katanya di Mekah pada waktu itu. Itu Lah bukan emang gini iklim loh, tempat kan tumbuhnya pohon zaitun itu. Katanya Mekah zaitun itu kan itu ini maksudnya gini loh. Mekah itu kan dia ini adalah pusat pilgrim, pusat haji para suku Ismailit gitu. Nah, nah selain pusat iya, nah heeh. menurut beliau semua sejarah itu tidak mendukung bahwa itu berada di Mekah sekarang Arab Saudi. Yang lebih mendukung semua sejarah itu asalnya di Petra dan kemudian barulah dipindahkan kemudian Mekah itu Berarti Ka'bahnya karena digotong gitu, portable Ka'bahnya. iya enggak Wah, ya berarti baru dibangun maksudnya setelah zaman kekhalifahan itu. Oh, Ya itu nggak juga tahu zaman keliru itu, zaman Bang. zaman apa itu waduh ya nggak baru bisa lah orang Ka'bah dipindahkan itu. Mekah itu ke Arab Iya, Saudi. Lalu Nah, bagaimana dengan ini, Bang? Kisah Abraha yang ingin iya. menguasai Mekah. Kok ditinggal itu? Kenapa Abraha itu tidak menyerangnya ke Petra? Kenapa harus ke iya, Mekah? kalau saya Bang Zul ya, Bang Zuma, saya mikirnya bahwa nggak ada sejarah putus sejak zaman sejarah Nabi Muhammad sampai sekarang itu nggak ada longkang waktu. Semuanya itu Belum, jadi nggak mungkin. Nah, ya, maksud saya belum itu lagi kalau ada, kita nah maksud melihat saya itu adakah penelitian secara arkeolog. arkeolog ya, apa dengan karbon yang mendukung sejarah-sejarah kita itu. Nah, karena menurut beliau tidak ada arkeologi yang ditemukan mendukung sejarah Islam tersebut. Nah ini, ya Nah, misalkan sejarah Sumur justru kalau Zam-Zam, apa kan? kita bercerita tentang tarik ke Islam, itu kan jelas ya, sejarah yang tidak terputus bagaimana kemudian orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika Islam itu datang. Siapa mereka ini orang-orang Quraisy dan berbagai macam suku di dalamnya. Nah, kalau Mekah itu adanya di Petra, kejadian itu adanya di Petra. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Abraha, bagaimana kemudian Yazid bin Muawiyah berkuasa dan menyerang Mekah dan juga Madinah pada masa itu. Apa tujuannya menyerang ketika sekiranya mungkin Mekah dan Madinah adalah kota mati, kota yang tidak bertuan, kota yang tidak memiliki sejarah? Pasti hal ini tidak terjadi. Dan itu kan bukan hanya umat Islam yang memiliki sejarah itu. Ya, sejarah tentang bagaimana kemudian orang-orang terdahulu, bagaimana Bani Hashim itu juga ada merupakan sebuah suku yang besar, bahkan mereka adalah bangsawan. Bangsawannya bukan di Petra, tapi bangsawannya adanya di Mekah. Nah, gimana mau ditinggalkan hal-hal seperti ini yang nyata di hadapan kita? Lalu kemudian kita ingin mengiyakan sejarah cerita-cerita orang tentang Petra, tentang bagaimana kemudian cerita yang dibangun tentang Ka'bah atau Mekah itu adalah sesuatu yang sifatnya fiktif. Padahal jejak digital sejarah anak manusia, keturunan Ismail, itu tidak bisa kita pungkiri secara, jangan secara arkeolog, histori perjalanan hidup Ismail dan juga keturunannya itu jelas nyata. Itu nggak bisa kita pungkiri. Dan yang terakhir, tentang bagaimana kemudian Taif, itu bukan di kota Mekahnya dan bukan juga Taif yang juga disebut sebagai kota hijau dan seterusnya. Artinya bahwa tudingan yang kemudian mencoba untuk dibangun tentang Petra, lalu kemudian menutup mata tentang kebenaran tentang Mekah, itu tidak bisa dijadikan sebagai hal yang menjadi sebuah pembenaran yang seakan-akan itulah yang benar, karena umat Islam tidak memiliki sejarah
tentang hal-hal pra-Islam gitu. Padahal kan kita sering disuguhkan bagaimana keadaan Mekah, pra-Islam dan seterusnya. Jadi menurut saya Bang, itu hal yang sangat lumrah kemudian ketika orang-orang di luar sana itu mencoba untuk membangun sebuah opini yang bisa meragukan kita sebagai umat Islam. Saya kira begitu sementara Bang. Di sini ada Adinda Rifa juga dengan putra dari Samarinda. Kita tunggu tanggapan mereka berdua. Silakan. Adinda Rifa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya memang belum terlalu nyimak apa pembahasan, tapi terkait tentang sejarah, tentu kita sebagai umat Islam ya, sudah disuguhkan oleh Allah kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan tidak semua memang Allah katakan, kalau tidak salah seingat saya di dalam surat Hud Allah katakan ada kisah-kisah yang diceritakan dan ada yang tidak yang dimusnahkan dan tidak terdeteksi secara arkeolog. Nah, jadi kalau saya selalu menggunakan istilah susah bukan berarti tidak bisa, belum terbukti bukan berarti tidak terbukti. Ya, berfilsafah sedikit lah. Artinya kalau ada narasi-narasi atau opini-opini yang dibawakan oleh mereka yang bukan Islam untuk meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW atau meragukan bahwa Ka'bah itu adalah didirikan oleh Nabi Ibrahim AS, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Kalau yang tidak wajar datang dari umat Islam. Tapi kalau dari mereka, mau Yahudi apa Nasrani sekalipun, itu hal yang wajar. Karena memang begitulah tabiat yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita tentang mereka ini. Begitu, mereka menyembunyikan apa yang benar, kemudian mengatakan ini datang dari Tuhan, padahal tidak. Begitu, lidah mereka menyebutkan ayat yang tidak ada sebenarnya datang kepada mereka. Nah, terkait tentang kisah-kisah, dan aneh kalau seandainya ada teman-teman kita di luar sana yang non-muslim ya, terkhusus untuk teman-teman Kristen, sibuk dengan urusan Ka'bah sementara tentang kejadian yang dialami oleh hal yang sangat-sangat penting bagi mereka, yaitu penyalipan Yesus, itu pun bergejolak di internal mereka gitu loh. Maksudnya itu sejarawan atau kalangan intelektual gitu, itu juga bahkan di dalam kitab mereka itu berkontradiksi tentang hal yang sangat penting aja, kematian Tuhan. Nah, jadi apalagi masalah pembangunan tentang Ka'bah lah, ya kan? Nah, jadi wajar kalau orang di luar Islam membuat narasi atau opini yang mencoba untuk memutar sejarah, menghilangkan sejarah atau meniadakan sejarah, itu hal yang wajar. Ini pun terjadi saat ini. Jangankan masalah Ka'bah, kisah-kisah yang kita kemerdekaan kita, perjalanan panjang negara kita, udah mulai banyak yang coba-coba untuk menyamarkan sejarah itu. Nah, inilah kalau saya dari dulu saya hanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan, menghimbau, menyerukan kepada kebenaran, yaitu apa? Kita sebagai umat Islam diajarkan oleh Allah untuk belajar sejarah. Kenapa saya bilang begitu? Allah menceritakan sejarah dan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Artinya pelajaran sejarah ini penting agar sejarah tidak mudah diputar balikan atau bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang malu dengan sejarah kehidupan dari komunitas mereka kah? Dari sebagian besar kalangan mereka kah? Mereka akan coba untuk menghilangkan itu karena malu. Nah, begitu juga dengan Ka'bah, dengan Nabi Ismail yang katanya, kalau kita lihat dari polemikus ya yang sudah dijawab oleh Ustadz Manahem Ali tentang Ismail, Nabi Muhammad yang diragukan sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, dan itu Nois saat Ibnu Abi Waqqas Nois. Nah, jadi Profesor Manahem Ali itu mengeluarkan sumber-sumber atau literasi itu bukan berdasarkan Al-Quran saja dan hadis saja. Karena kalau kita kasih Al-Quran dan hadis kan banyak tuh, mereka tuh nggak percaya. Karena mereka kan polemikus yang tidak mengimani Al-Quran dan hadis. Dan
Profesor Ali menghadirkan sumber-sumber dari kalangan mereka sendiri, dan saya sering lihat kajiannya tuh di Geraha Mu'alaf tuh. Bagaimana mereka coba untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Nah, tapi dibantah sendiri oleh literasi-literasi dari kalangan mereka oleh yang ditampilkan oleh Profesor Ali. Apalagi tentang Ka'bah. Ya iyalah, mereka berusaha untuk menghilangkan, meniadakan, membuat opini atau membengkokkan atau membuat cerita-cerita supaya Ka'bah itu tidak didirikan Nabi Ibrahim, supaya Nabi Ismail itu nggak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Ya karena apa? Kalau itu terbukti, ya mereka terbukti bahwa Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu yang memang datang dari atas, gitu. Ini analisa saya. Jadi kalau saya sih wajar-wajar aja teman-teman kita di luar Islam coba-coba untuk membuat opini, menghilangkan atau berusaha untuk mencocokmologi sejarah agar Islam ini pokoknya nggak benar aja. Tapi sebagaimanapun mereka berusaha, entah menyerang Islam, entah menghilangkan sejarah, fakta sejarah mereka coba bongkar balikan. Dan saya sampai saat ini masih melihat kuasa Allah. Allah akan tunjukkan selalu. Contoh, mereka menuduh Nabi Muhammad ajaran Islam itu ajaran yang kawin banyak, istri banyak, pedofilia. Tiba-tiba terbitlah berita di mana ratusan anak, ribuan anak menjadi korban kekerasan seksual dari praktisi mereka. Allah kan tunjukkan itu. Nanti juga begitu. Jadi kadang kita gini Bang Simple Logic, di zaman Rasulullah itu mungkin sedikit kita meruntut kepada Al-Qur'an. Kenapa Allah katakan jangan mentakwil Al-Quran, karena Allah yang lebih tahu takwilnya. Karena ada masanya di mana Al-Quran ini akan dijalani pembuktian selalu. Contoh, tentang perputaran bumi atau benda langit itu berjalan di atas falaknya, di atas garis edarnya. Bagaimana mungkin orang dahulu membuktikannya itu? Mereka nggak punya ilmu astronomi. Dan itu dibuktikan oleh orang setelahnya. Dan tentang apa-apa yang seperti tentang Ka'bah, maka wallahu alam. Jadi yang belum terbukti bukan berarti tidak terbukti. Itu tetap kata-kata saya. Kecuali memang Allah tidak kehendaki untuk terbukti. Karena Allah memang katakan, kisah-kisah orang terdahulu ada yang diperlihatkan sisa-sisanya, ada yang Allah musnahkan. Dan saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Itu saja mungkin agak panjang, maklum emak-emak jarang muncul sih di StreamYard, apalagi di StreamYard-nya Bang Zuma. Oke, itu aja Bang Zuma. Assalamualaikum. Makasih ya Dinda, Masya Allah, luar biasa nih. Mungkin dari sahabat Said bin Abi Waqqas, silakan, ada yang mau ditambahkan? Open mic, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada tambahan atau ada tanggapan? Bangsat Ibnu Abi Waqqas. Oke. Akuk Gurunda kalau gitu Gurunda. Gimana? Akuk ini mau bahas dulu dikit. Silakan Dina, silakan. Nah, ya bentar. Nah, ini ya. Nah, ini lo lihat. Kita kan ada kisah di mana kita berpindah kiblat gitu kan. Sekarang kalau misalnya posisinya begini, akhi Simple Logic. Sekarang ini ya, lihat ya. Ini Petra tuh di sini nih, Petra. Ini Yordania. Di daerah Yordania Petra itu. Sekarang waktu kita posisi berpindah kiblat ini kita di Medina. Bait Hamikdas kan di sini nih, Bait Hamikdas Yerusalem. Ngapain kita pindah kiblat kalau misalnya Ka'bahnya di sini gitu loh? Ngapain pindah kiblat ke sini coba? Orang satu jalur. Bingung jadi siapa tuh yang bikin film tuh bingung dia. Ini kan buatan si Gibson itu aja kan? Mel Gibson ya? Iya, itu sebenarnya sudah dibantah sama pakar-pakar dari Kristen itu sendiri. Bagaimana kemudian David Ecking juga siapa tuh yang ada Andersonnya itu sudah membantah bahwa penelitiannya dia itu tidak benar. Karena mereka sudah membuktikan, orang Kristen sendiri yang telah membuktikan bahwa terkait tentang apa yang menjadi
kiblat sekarang umat Islam itu memang dari situ awalnya. Selepas daripada Yerusalem, memang arahnya ke situ, bukan ke Yordania. Kan lucu ya, seperti yang Adinda jabarkan. Disuruh berpaling ke Mekah. Ya, tapi apa Mekah yang dimaksud ternyata adalah Petra. Ngapain berpaling? Kayak mana itu berpalingnya ceritanya? Iya, berpalingnya gimana coba? Maksudnya apa minggir 5 derajat? Gimana coba? Suka bingung ini Ya, jadi orang. Jadi yang membawa berita itu hanya dari kedustaan seorang Gibson yang hanya meneliti hal-hal kecil di dalam ajaran agama Islam, semisal bagaimana kemudian masjid-masjid yang ada di daerah dia gitu. Nah, itu aja. Sementara penjelasan Al-Quran, bukti-bukti tertulis pada zaman awal, ya, kemudian penjelasan hadits berkenaan Mekah, kemudian arkeologi dan seterusnya. Kemudian Tarik Al-Tabari, geografi Mekah itu gimana cerita. Itu mau dibawa kemana larinya semua. Makanya hal ini tidak pernah diungkap di dalam seminar-seminar ilmiah. Temuan ini bukan temuan, ini hanya film. Hanya film yang dibuat untuk membuat sebuah opini, tapi sayangnya tidak ada ditanggapi oleh cendekiawan Muslim, malah yang muncul dari pihak mereka. David King itu telah membantah dengan terang-terang bahwa filmnya itu salah, sesat dan menyesatkan. Gak nyambung dengan konsep sejarah yang sebenarnya gitu. Tes. Ya, silakan Bang Sat. Bang Sat Ibnu Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan para guru yang ada di Dimyat ini. Saya coba menanggapi soal penelitian Dan Gibson yang bilang dia Mekah itu sebenarnya ada di Petra. Itu sepengetahuan saya, dan Gibson itu hanya bermodalkan ada salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Mekah itu subur, Mekah itu banyak tumbuhan dan sebagainya, sehingga kondisi Mekah pada saat ini dan pada saat dia meneliti itu tidak cocok dengan salah satu informasi yang dia dapatkan. Maka mulailah si Dan Gibson ini mengadakan penelitiannya yang sama sekali tidak memiliki basis atau metodologi penelitian seperti halnya para peneliti sejarawan melakukan riset untuk menemukan fakta-fakta sejarah. Misalnya, salah satu penelitian yang ada dalam bukunya itu adalah dia menyatakan dalam bukunya bahwa dia mengunjungi beberapa masjid tertua di Timur Tengah, dan dia mulai mengukur arah kiblat dari arah masjid itu menuju Ka'bah. Nah, dia bilang ada yang miring 10 derajat, ada yang miring 15 derajat. Nah, maka akhirnya konyolnya lagi, si Dan Gibson ini tidak membuat ukuran itu dari fondasi awal pada saat belum ada pemugaran di masjid tersebut. Nah, ini konyol, dan penelitiannya dia itu disebutkan oleh salah satu peneliti sejarawan Inggris, kalau nggak salah namanya David King. Dia bilang si Dan Gibson ini adalah amatiran dan membuat malu para peneliti sejarawan. Dan itu dituliskan dalam bukunya David King dengan judul Petra Fallacy. Dan itu bantahan yang dilakukan oleh David King terhadap penelitian di Dan Gibson ini yang menyatakan bahwa Mekah dari Petra. Maka akhirnya Mekah di Petra ini sebenarnya merupakan penelitian yang sebenarnya tidak ilmiah dan tidak bisa dibuktikan secara demikian dari para guru dan sahabat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa informasinya. Kemudian Saudara Putra Samarinda, silakan, ada yang ingin disampaikan? Dilanjut aja, ini jadi pendengar setia dulu Bang. Oh, Masya Allah. Adinda Ripa mungkin masih ada, atau Bang Sembel Logic mungkin?
Ya, saya terakhir aja dah, Bang, karena ini juga sudah malam. Iya. Jadi terkadang gini ya, kalau kalau kita pikir-pikir masalah film atau apa, itu pembuatan film tentang saya pernah kalau nggak salah tuh Ustadz Unggul ambil kutipan-kutipan film tentang Yesus. Bahkan itu saja, itu ada perbedaan dengan yang diimani teman-teman Kristen loh. Saya ingat itu beberapa waktu lalu kita pernah mengulas dengan Pak Unggul Sudrajat yang kebetulan menonton film tentang Yesus dan itu berbeda gitu. Nah, dan ini setelah bahkan saya lihat yang review film itu mungkin Triun ingat nggak film tentang Yesus itu yang diputar serentak beberapa channel YouTube waktu itu? Itu sempat film itu sempat ketika tayang kemudian banyak teman-teman Kristen di luar negeri itu tuh tidak terima dengan film itu karena banyak perbedaan dengan yang ada sesuai diimani teman-teman Kristen gitu. Nah, jadi aneh saja kalau kita termakan oleh film-film seperti ini gitu. Aneh kalau kita termakan dengan kalau boleh dikatakan seperti yang disampaikan sama Akhi tadi itu tidak ilmiah, tidak mengikuti prosedur yang akademis gitu. Dan namanya juga film. Contoh kayak Kode Da Vinci, ya kan? Kalau banyak film-film seperti itu, mereka hanya kalau bagi pembuat film, setahu saya entertain ini kan tidak terlalu mementingkan ininya ya, karena kan namanya juga film gitu kan, loh. Jadi kalau kita sayang aja ada umat Islam tuh yang terpengaruh dengan film, apalagi buatan non muslim, itu sangat sayang sekali gitu. Nah, makanya Rasulullah itu berkata, peganglah dua hal biar kalian tidak tersesat, itu Al-Qur'an dan hadis. Ya, selagi Al-Qur'an belum ada yang bisa membantah fakta-fakta yang disampaikan Al-Qur'an, ini beda ya, tolong dipisah dua hal. Yang belum terbukti dengan yang sudah terbukti. Kalau seperti kata Dr. Zakir Naik itu 100% sudah terbukti 80%. Tinggal 20% belum terbukti, bukan berarti tidak terbukti dan Al-Qur'an salah. Kalau kita yang berakal sehat, maka kita akan berpikir tentang yang 80%. Bagaimana mungkin seorang anak manusia ribuan tahun lalu itu sudah menceritakan hal-hal seperti zigot, seperti peredaran matahari, dan menceritakan tentang bagaimana laut bersatu tapi tidak tergabung, lainnya ya banyak ya yang sudah dibuktikan gitu. Dan kenapa orang-orang berakal ini tidak mentafakurkan itu, mentadaburkan hal itu? Karena memang pada dasarnya mereka bukan mencari kebenaran. Pada dasarnya mereka mencoba untuk menyerang satu aja celah yang bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an salah menurut mereka. Mereka akan berhasil menyatakan bukan, Al-Qur'an bukan datang dari atas gitu. Dan itu tidak pernah sampai saat ini, bahkan tantangan Al-Qur'an yang sangat simpel aja Al-Qur'an tantang sampai sekarang belum terbukti. Contoh, ketika Allah katakan buatlah bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, buatlah semisal Al-Qur'an ini. Sampai saat ini tidak pernah umat Islam itu terguncang dengan penemuan Al-Qur'an palsu. Ayat apokrifa Al-Qur'an tuh nggak ada. Bahkan tidak ada satupun intelektual muslim yang bersiteru dikarenakan ini ayat Al-Qur'an atau enggak. Kecuali terjadi kisah Ibnu Mas'ud, itu bukan karena ini diragukan atau segala macam, bukan pertentangan yang hebat, karena tentang surah Al-Fatihah, An-Nas dengan Al-Alaq itu jelas ada dalilnya bahwa itu termasuk firman Allah, melainkan karena tidak mutawatir Ibnu Mas'ud. Tetapi tentang teman-teman kita Kristen harusnya berpikir, kenapa kalian memiliki banyak sekali Injil apokrifa? Injil apokrifa kalian itu kalau dilistkan, itu listnya luar biasa. Bahkan ada sebuah kitab yang disebutkan di dalam Bible, yaitu Book of Jasir atau Al-Mustaqim atau kitab orang jujur, itu tidak ada dan tidak dikanonisasi gitu. Nah, coba bagaimana Allah sudah mengetahui dan memberitahukan kepada kita, jika memang Al-Qur'an bukan datang dari Allah, maka akan ada yang bisa meniru. Faktanya Bible itu bisa ditiru karena banyak Bible palsu atau apokrifa yang tidak dikanon. Dan bahkan Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala juga menantang, jika ini buatan manusia tentu
tentulah akan ada kontradiksinya. Saya belum pernah mendengar kalangan intelektual baik dari eksternal atau internal, kita bicara tentang intelektual ya, sarjana atau scholar, yang mengatakan Al-Quran memiliki kontradiksi sebagaimana itu terjadi kepada Bible. Tapi yang heboh selama ini mengatakan Al-Quran ada kontradiksi, siapa? Kalangan siapa? Kalangan Kang Cilok, ya kan? Cipati Masek Dekah, misalnya contoh-contoh kayak gitulah ya. Nah ini kita bicara tentang scholar atau ilmuwan. Nah kalau bicara tentang Bible ada dari kalangan mereka sendiri, itu sudah banyak. Bahkan pendapat-pendapat dari kalangan mereka sendiri tentang Bible mereka tuh sangat mengerikan daripada ucapan kita umat Islam gitu. Jadi terkadang masalah sains, masalah arkeolog ini yang di dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah akan ada nanti ketika umatnya baginda Rasulullah itu saking dikuasai oleh akal akan berkata, Allah itu menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Inilah manusia-manusia nanti dikuasai akal, merasa cenderung saya bisa berpikir ini, saya mampu mencari ini arkeologis. Akhirnya apa? Melampaui batas. Padahal kita tahu kapasitas kita bukan kita adalah ciptaan, bukan maha tahu, tapi kita diberitahukan. Nah itu, jadi kalau saya sekali lagi menghimbau saudara-saudara saya, ayo kita boleh berlomba-lomba menuntut ilmu, mencari ilmu, kemudian menggunakan intelektual kita untuk berbicara, menganalisa. Tapi ingat, kita tidak boleh dikuasai oleh akal. Dan kita juga tidak boleh dikuasai oleh ilmu. Kita harus sinkronkan itu. Jangan sampai kita bahkan ada ya, mohon maaf nih, ada orang-orang yang dianggap intelektual menyalahi kaidah pemahaman di dalam Al-Quran. Ada. Apakah mereka ini hal yang tidak dibicarakan baginda Rasul? Sudah Rasulullah sampaikan kepada kita akan muncul orang-orang seperti ini. Nah, tugas kita ya cuma satu, kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak keluar dari situ. Walaupun mohon maaf kita mempelajari sumber-sumber Israeliat atau mempelajari sumber-sumber dari Kristologi, tetap pegangan kita Al-Quran dan hadis. Itu adalah parameter kita dalam segi berkeyakinan, dan juga itu adalah memang panduan kita dalam berkehidupan, menjalin hubungan koneksi ke atas dan kepada sesama manusia. Itu sih mungkin Bang Zuma dan teman-teman yang lain, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah sedikit saja, dan terima kasih karena sudah malam, mungkin saya juga izin live. Terima kasih buat semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat-sahabat sekalian, mungkin karena sudah 2 jam lewat ini ya, kita tutup dulu kajian kita atau materi kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya hanya ingin menyimpulkan begini, terkait dengan film yang dibuat itu, saya katakan ya bahwa itu hanyalah murni spekulatif. Kenapa saya katakan murni spekulatif? Pertama, kita harus tahu bahwa bahasa yang digunakan di Petra itu bukan bahasa Arab, tetapi adalah bahasa Nabatean. Itu adalah salah satu bagian daripada bahasa Aramaik. Nah, kalau pembuat film ini, si Gibson ini benar, maka Al-Quran maupun hadits pada hari ini tentu kita akan melihat orinya dengan menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Nabatean. Tapi faktanya Al-Quran maupun hadits itu menggunakan bahasa dialek Hijaz, yang mana kita tahu bahwa dialek Hijaz itu tentu adalah dialek Mekah asli. Nah, lalu kemudian kalau kita ingin terkenal, ya kata orang kencingnya aja sumur Zam-Zam, pasti akan terkenal. Nah, inilah yang terjadi terhadap si Gibson ini dengan Gibson ini. Jadi orang-orang yang mendukung atau menyokong dia itu percaya bahwa apa yang kemudian diceritakan oleh orang yang tujuannya hanya untuk membuat spekulatif akan mematahkan semua pendapat sejarawan, ya baik itu dari jutaan ulama selama ribuan tahun, di mana pendapat-pendapat mereka tentang sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan Islam pada hari ini. Lalu kemudian tentang kaitannya hal ini, kita tahu, umat Islam itu tahu bahwa kota Mekah itu jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Najran yang sekarang kita sebut dengan kota Yaman. Jadi bagaimana mungkin kemudian kota Mekah yang asli itu adanya di kota Petra? Itu tidak rasional karena melanggar semua jejak geografi dan juga arkeolog yang ada.
maka sendiri itu kita tahu bagaimana kemudian bahasa ilmiahnya kita ngerti zero-magnetism area atau dikatakan area yang berada di antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi kota Mekah itu jelas berada di titik tengah. Nah, sementara di Petra itu bukan berada di kutub utara, di tengah-tengah antara selatan dan seterusnya. Dan itulah saya katakan terkait dengan ini, ya si Gibran ini ya laksana orang yang mengincingi Zam-Zam biar terkenal. Dan orang yang menyokongnya adalah orang yang menurut saya masih di bawah garis pemahaman yang minim tentang Islam. Nah, lalu kemudian terkait dengan tuduhan orang-orang seberang bahwa Mekah ini, Ka'bah ini adalah peninggalan kuil orang-orang pagan terdahulu yang mereka identikkan dengan pengajaran yang berasal daripada Judaism, Hinduisme. Berarti rujukannya kemudian adalah kerajaan yang ada di India. Bagaimana kemudian orang-orang terdahulu ya kita kenal dengan penjabaran-penjabaran sejarah, bagaimana kemudian kerajaan Chandragupta II dan seterusnya yang biasa disebut Vikramaditya atau Chandragupta itu tidak sampai kepada tanah Arab. Jadi orang Arab di zaman dulu, sekali lagi saya katakan orang Arab di zaman dulu tidak satu pun di antara mereka itu yang bisa dikatakan bahwa mereka ini adalah Hindu. Tidak ada. Mereka menyembah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab menyembah berhala, mereka bentuk sendiri berhalanya. Mereka beri nama sendiri berhalanya dan tidak ada berhala mereka itu yang bernama dengan Shiva atau Krishna atau Wisnu dan seterusnya. Jadi Hindu itu tidak pernah masuk sampai ke tanah Arab. Jadi terbukti ya bahwa tuduhan mereka Ka'bah itu peninggalan Hinduisme itu tidak ada. Itu hanya omongan belaka karena kebenciannya, karena fakta tertoreh dengan tinta emas bahwa Abraham dan juga anaknya Ismail yang mendirikan Ka'bah, yang sekarang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy yang mencoba untuk menjadikan Baitullah yang pertama kali ini bercampur dengan ajaran-ajaran pagan Quraisy pada masa itu. Demikian para sahabat sekalian dari saya. Mungkin saya serahkan kepada adik saya yang ganteng ini untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Siap Gurunda, jazakallah khair untuk waktunya. Ya itu ya udah habis banget lah sama Gurunda Ivan Villa mengenai tuduhan Hindu. Yang ada itu kok ini kok. Yang ada itu ya influence datang dari pagan Yunani. Nah itu baru benar. Kalau influence Hindu kepada Islam itu sangat-sangat minim data, banyakan lebih kepada hujat gitu. Nah sekarang ini yang terakhir yang aku mau kasih mengenai tadi ya soal Ka'bah itu kan tadi udah kita bawa dari Rabi. Nah ini sekarang perhatiin ini Ivan Villa, kejadian 16 ya, kisah mengenai Siti Hajar bertemu dengan malaikat Tuhan ya, kemudian terus nanti dikasih ceritanya tuh keluar ini ya, keluar sumur gitu, keluar mata air. Perhatiin apa kata rabinya. Ini ya, ini Rabi Ibn Ezra. Be'er Lahai means the well of him who will be alive next year. Be'er Lahai artinya adalah sumur tentang dia yang akan hidup tahun esok. Compare Kolehai, so to life next year. The well was so called because the Ismailite held annual festivities at this well. It is still in existence and it's called the well of Zamum. Nah, jadi sumur tersebut diberi nama begitu karena suku Ismailite mengadakan festival tahunan di sumur tersebut. Dan festival tersebut masih eksis sehingga sumur tersebut dinamakan sumur Zam-Zam. Perhatiin mapnya. Ini Zam-Zam. Ini Ka'bah. Jedwar dari Yahudinya aja sudah mengakui eksistensi dari haji tersebut gitu. Walaupun tidak disebut Ka'bahnya, tentunya mereka tahu bahwa Zam-Zam ini, sumur Zam-Zam ini sangat dekat sekali lokasinya dengan Ka'bah Ivan Villa. Sehingga eksistensi Mekah yang tadi Gurunda Zuma mention juga, itu memang sudah dikenal oleh sulung monoteis yaitu Yahudi. Begitu Ivan Villa dan juga Tritung Skadrun. Jangan terguncang ya. Ini data yang berbicara begitu, dan rabi-rabi Yahudi sudah menyatakannya, sehingga insya Allah banyak yang mendapatkan ini gitu, mendapatkan ilmu.
mengenai apa tadi Petra itu Takia, terus apa Hindu pun yang masuk influence ke Islam itu Takia Korintusia para Tritungs penghujat. Yang ada adalah pagan Yunani influence kepada Tritungs, kemudian rabi-rabi Yahudi mengakui eksistensi Ka'bah, haji, dan juga sumur Zam-Zam yang dimiliki oleh suku Ismailit yang kebetulan qadarullah dari sanalah datang seorang khataman nabiyin yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa hamba sampaikan, Ikhwan fillah sekalian. Kemudian penutupnya kali ini, Gurunda aku izin ya, aku promosiin ya. Ya, silakan Dina, silakan. Ya, Ikhwan fillah sekalian, itu semoga bermanfaat ya, semua data-data yang kami sajikan kepada umat, insya Allah bisa menjadi argumentasi untuk ditabok balik kepada tritungs penghujat di luar sana ya, kalau misalnya Ikhwan fillah bertemu dalam dialog. Kemudian daripada itu, selain manfaat mengenai argumentasi yang kami berikan, kami juga mengundang Ikhwan fillah untuk berkontribusi terhadap investasi akhirat untuk Ikhwan fillah juga dan juga untuk umat, yaitu di YMMCI ini atau Yayasan Mu'alaf Makassar Center Indonesia. Proyeksi yang pertama sekarang akan YMMCI lakukan adalah pendirian Masjid Irna Maulida, Ikhwan fillah sekalian. Nah, tafadol. Masya Allah, luar biasa. Yes, luar biasa sekali ini, dan nggak pakai banyak lamanya. Insya Allah minggu depan sudah peletakan batu pertama, Ikhwan fillah sekalian. Berkat siapa? Berkat umat, berkat Ikhwan fillah yang telah lebih dulu berkontribusi terhadap pembangunan masjid ini. Maka tafadol, ini ilmunya lagi. Ini akan dibuka terus ya, rekening ini supaya Ikhwan fillah bisa terus memberikan investasi, dan insya Allah investasi yang Ikhwan fillah berikan terhadap Masjid Irna Maulida ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Lalu kenapa namanya Masjid Irna Maulida, Ikhwan fillah sekalian? Tentunya ini adalah bentuk rasa kasih sayang Gurunda Zuma terhadap mendiang almarhumah istri tercinta Gurunda Zuma, yaitu Irna Maulida, yang akan diabadikan di dalam nama sebuah masjid. Begitu Ikhwan fillah sekalian. Tafadol, silakan, ayo berbondong-bondonglah berbondong-bondonglah kalian dalam saling bantu-membantu menegakkan kalimat tauhid dan saling bantu-membantu dalam agama Allah, yang salah satunya adalah pendirian Masjid Irna Maulida ini. Tafadol Ikhwan fillah sekalian. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih, afwan panjang. Yang kedua, untuk Ikhwan fillah yang ada di live comment 775 jamaah di sini, kalau misalnya melihat akun-akun baru yang mengupload mentah-mentah dialognya Gurunda Zuma, tafadol tolong dinasehati dan diingatkan, jangan mentah-mentah, take down dulu, edit sebagus mungkin supaya terlihat sangat-sangat berbeda dengan yang original. Karena YouTube mempunyai kemungkinan besar untuk men-take down yang terlihat lebih yang terlihat dia nggak pandang bulu. Jadi yang punya original bisa kena take down, yang ngupload juga bisa kena take down. Nah, untuk melindungi Gurunda Zuma, maka lebih baik yang ngupload karena ngambil dari konten Gurunda Zuma itu diedit dulu. Begitu Ikhwan fillah. Tolong diinfokan ya. Nah, sekian dari Penatua Triliun Selayar. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk umat, apa yang kami sajikan dan apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, Ikhwan fillah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.